Bab 381. Suara lembut Livy terdengar, masuk. Dan pintu ruang kultivasi juga terbuka. Charlie segera memasuki ruangan dan membungkuk ke arah Livy. Livy berkata dengan tenang, "Butler, katakan apa pendapatmu?" Charlie adalah bawahannya yang paling setia, dan dia juga memperlakukannya sebagai orang yang lebih tua. Itulah sebabnya Livy bersikap cukup longgar padanya setiap kali mereka berduaan. Charlie segera berkata dengan hormat, "Duke Aura baru saja mengirim utusan." Alis Livy berkerut, dan dia berkata dengan ragu, "Pada jam segini. Apa yang dikatakan utusan itu?" Charlie melanjutkan dengan hormat, "Duke Aura memanggil Yang Mulia ke paviliun anggur kehidupan, dan sepertinya dia meminta Anda untuk datang diam-diam karena suatu alasan." Ekspresi Livy berubah aneh. Baru 3 hari yang lalu, Aura Duke menjelaskan bahwa dia tidak percaya padanya, dan dia juga tidak mau mendengarkan penjelasannya, dan sekarang dia tiba-tiba memanggilnya dengan cara seperti ini. Ia merenung, mungkinkah ia takut pada Maddox? Itulah sebabnya ia tidak berani mendukungku secara terbuka, dan sekarang ia akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Livy merasa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, dan dia tidak berbagi pemikirannya dengan Charlie, atau meminta pendapatnya. Dia berdiri dari posisinya dan berkata kepada Charlie, "Aku akan pergi. Tolong urus persiapannya sementara aku pergi." Charlie membungkuk sedikit dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Silakan tenang, Yang Mulia." Livy mengangguk dan meninggalkan ruang kultivasi dengan langkah lebar, dan dia tidak meminta Charlie untuk pergi. Bagaimanapun, dia tahu dia akan pergi sendiri karena dia tidak akan berani tinggal di sini jika dia tidak ingin mati. Akan tetapi, Livy tidak melihat senyum licik Charlie saat dia keluar pintu. Ini cukup mudah. Kupikir dia akan bertanya tentang sudut pandang Charlie, dan kemudian aku harus mengungkapkan informasi lebih lanjut, yang akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan karena aku tidak seharusnya tahu apa yang terjadi malam itu. Namun, sekarang, Livy hanya akan curiga aku mempermainkannya dengan nama Aura Duke, tidak lebih. Charlie ini tak lain adalah S yang menyamar menjadi Charlie, dan Abdiel pun tak lain adalah dirinya. Setelah dia dengan mudah membodohi Charlie agar meninggalkan rumah besar itu dengan salah satu wajah yang sudah dipersiapkan dari kunjungan rahasianya ke tempat tinggal pembantu. Dia mengaktifkan wajah Charlie, yang dia simpan hari itu dalam kepura-puraan ritualnya, dan segera kembali untuk memulai rencananya, yaitu mencuri cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu. Adapun alasan mengapa ia mengincar cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu, itu karena keterampilannya dalam membobol kunci tidak cukup tinggi kali ini. Meskipun Noah telah memberitahunya di mana perbendaharaan itu berada, ia juga memberitahunya bahwa itu adalah kunci kelas 3 yang dilindungi dan banyak susunan dan perangkap yang mengkhawatirkan kelas 3. Itulah sebabnya kali ini dia berencana untuk mencopet cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu dan kunci perbendaharaan serta pelat pengendali susunan lainnya juga akan berada di dalam cincinnya, yang akan membuat segalanya jauh lebih mudah untuk paruh kedua misinya. Namun hal ini juga memiliki risiko tersendiri karena saat dia melepaskan tanda ki Livy akan langsung menyadari cincin penyimpanannya hilang dan segera kembali ke mansion. Itulah sebabnya S harus sangat cepat kali ini dan menyelesaikan pekerjaannya sebelum Charlie dan Livy dapat kembali ke mansion. Namun sebelum itu, dia harus mencopet cincin penyimpanan Livy terlebih dahulu dan kemudian berharap dia tidak menyadarinya hingga dia berada jauh dari rumah besar itu. Itulah sebabnya dia terlebih dahulu melepaskan indera surgawinya sejenak dan menguji apakah Livy menyadarinya atau tidak dan seperti dugaannya, dia tidak menyadari apapun, kecuali S ingin dia menyadarinya. S segera mengaktifkan kembali indera surgawinya dan Livy segera terdeteksi menuju ruangan lain, sehingga ia bisa keluar melalui jendela tanpa suara. Ia sepenuhnya mempercayai kata-kata Charlie untuk saat ini. Bibir S melengkung ke atas, dan dia dengan cepat mengirimkan benang jiwa ke arah Livy. Di tengah malam, Livy melompat ke taman belakangnya dan segera pergi menuju pintu keluar rahasia untuk bertemu dengan Aura Duke. Akan tetapi, pada saat itu, dia sama sekali tidak menyadari ada benang oranye halus tak kasat mata yang melilit jarinya dan saat dia berada dalam kegelapan total, benang halus itu tiba-tiba lenyap bersama cincin penyimpanannya. Di dalam ruang kultivasi Livy,
Sebuah cincin penyimpanan abu-abu yang indah telah muncul di tangan Charlie, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Kok Pocket berhasil. Pencurian tuan rumah. Harta karun luar angkasa. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah -3/5, semua terkunci dengan tanda Ki. Tanda pisah. Harta karun alkimia. Pil kelas rendah 1, 14.429. Pil kelas menengah 1, 6.242. Pil kelas tinggi 2, 2.681. Pil kelas rendah -2/1195. Pil kelas menengah 2/521. Pil kelas tinggi 2/95. Alkohol medis, 320 barel kelas tinggi 2. Tanda pisah. Smith membuat harta karun. Senjata kelas tinggi 3/1. Tanda pisah. Harta karun pembuatan rune. Deretan 9 bintang, 5. Kelas menengah 1 arai, 1. Kontrak budak kelas tinggi -3/1. Tanda pisah. Batu Ki. Kelas rendah -1/900 juta. Kelas menengah -1/350 juta. Kelas tinggi -1/132 juta. Puncak kelas -1/84 juta. Kelas rendah 2, 3,3 juta. Kelas menengah 2, 49.990. Kelas tinggi 2, 1,5359. Tanda pisah. Hadiah. Hadiah, 150.000 poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 17.580.000. Tanda pisah. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi. Catatan perpisahan pencuri akan otomatis terisi karena pencurian ini merupakan bagian dari misi berantai. Catatan perpisahan pencuri yang terisi otomatis. Saya kembali. Silakan pilih di mana tuan rumah ingin mencantumkan catatan perpisahan pencuri. Tanda pisah. Catatan, tuan rumah hanya mempunyai waktu 1 menit untuk memilih lokasi untuk catatan perpisahan pencuri atau jika waktu habis, sistem akan memilih atas nama tuan rumah. Sama dengan. S sedikit terkejut saat melihat sistem telah mengisi otomatis catatan perpisahan pencuri dengan cara yang sama seperti dia membuat koin Ki barunya dan tersenyum sesaat kemudian. Baiklah, kita sepakat pada satu hal, perintah S dingin. Cetakan itu di wajahnya. Dia juga menyukai nama misi pertama, dan dia ingin membuat iblis yang mencoba memurnikannya memuntahkan darah karena marah, dan, aku kembali, ini merupakan tamparan kejam di wajahnya. Itulah sebabnya dia sudah menuliskan 2 kata ini di surat perpisahannya jika dia berhasil melakukan pencurian tingkat tinggi, yang mana kemungkinan besar terjadi karena dia sedang mencopet seorang adipati iblis, dan dia tidak akan asal membawa barang murah atau biasa saja. Namun, dia masih agak kecewa ketika tidak menemukan material berjenis jiwa apapun di dalam cincin penyimpanan Livy. Sangat mungkin material berjenis jiwa itu seharusnya ada di perbendaharaan. Aku tidak tahu apakah suku dengan gelar Adipati Iblis akan mendapat jatah atau tidak untuk material berjenis jiwa dan pil jiwa. Yah, kuharap mereka mendapatkannya. Mata S berbinar karena kegembiraan, tetapi dia tidak membuat sistem menghapus tanda Ki pada cincin penyimpanan Livy dan cincin yang lebih kuat di dalam cincin penyimpanan ini. Karena Livy masih belum bisa menjangkau terlalu jauh, dan dia ingin menunggu beberapa saat sebelum memulai. Namun, jika Livy segera mengetahui tentang hilangnya cincin penyimpanannya, S tidak akan mempunyai keuntungan apapun lagi, dan ia mungkin akan sangat menderita. Itulah sebabnya dia menunggu selama 5 menit sebelum dia memberitahu Livy atas kemauannya sendiri. 5 menit lebih dari cukup baginya yang mengetahui lokasi perbendaharaan dan memiliki kunci jalan rahasia dan perbendaharaan tersebut. S menggunakan kemampuan penglihatannya di ruang kultivasi, dan dia hanya bisa melihat beberapa garis samar rune. Dan dia tersenyum kecut. Aku butuh skill mata tingkat tinggi lagi, dan aku juga harus meningkatkan jurus Raja Penghapus Kunciku, tapi kesempatanku cuma 1 kali, jadi apa yang harus kupilih? S merasa cukup getir saat memikirkannya. Di benua angin biru, dataran rendah, keahliannya selalu sangat kuat, namun di sini, di benua iblis perkasa, keahliannya hanya di bawah standar,
dan dia terpaksa memikirkan cara lain untuk meraih tujuannya, atau dia mungkin akan tamat karena kesalahannya sendiri. 5 menit berlalu dengan cepat dan Es tetap berada di dalam ruang kultivasi Livy dengan sabar menunggu apapun. Akan tetapi, Livy tidak muncul, yang berarti dia masih belum menyadari cincin penyimpanannya yang hilang. 5 menit dimulai sekarang. Es bergumam sambil cepat memerintahkan sistem untuk membuka setiap cincin penyimpanan dengan tanda ki Livy. Sistem membutuhkan waktu sesaat untuk menyelesaikan tugasnya. Es segera mencari cincin penyimpanan utama yang dikenakan Livy, dan ia segera menemukan kunci rune kompleks berwarna hitam. Ia segera mengeluarkannya dan ketika ia menuangkan sedikit ki ke dalamnya, tiba-tiba ruang kultivasi bergetar sebelum lorong gelap muncul tepat di tempat Livy duduk. Es mendengus dingin saat melihat lorong itu dan segera memasukinya sambil memegang kunci rune tanpa ragu-ragu. Dia sudah tahu bahwa ruang kultivasi ini adalah tempat persembunyian harta karun, dan hanya Livy yang bisa membukanya. Selain itu, hanya beberapa pengikut setia yang tahu tentang itu. Warden Chane adalah salah satunya, dan Noah mengetahuinya darinya. Itulah sebabnya Es tidak pernah meninggalkan tempat ini dan memilih identitas Charlie karena Livy akan mengira Charlie akan pergi mengejarnya seperti biasa. Tapi sayang, ini bukan Charlie. Bab 382. Tepat di sudut barat perkebunan Sang Adipati, yang berjarak 3 mil dari rumah besar Sang Adipati. Sebuah siluet tinggi dan kekar tiba-tiba muncul tepat di depan dinding terpencil. Siluet ini segera membuat gerakan tangan dengan maksud tertentu, namun, setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Suara kebingungan terdengar, mengapa kunci arai tidak, bau. Akan tetapi, langkahnya terhenti dan tiba-tiba muntah darah. Siluet itu mengira seseorang telah menyiapkan penyergapan untuknya, namun, ia segera membuang pikiran itu dari benaknya karena hanya dia dan ayahnya yang tahu tentang jalan rahasia keluar dari perkebunan ini. Dan jalan itu dijaga oleh susunan kunci tingkat menengah 2 dan susunan ilusi tingkat 1. Tanda kiku, cincin penyimpananku. Suaranya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya saat dia menebak bagaimana dia tiba-tiba terluka di dalam dan hanya penghilangan tanda ki secara paksa yang bisa melukainya sampai sejauh ini dan kali ini, dia merasa hampir semua tanda kinya terkelupas bersih dalam satu gerakan. Karena itu, dia pun segera menatap tangan kanannya dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya ketika tebakannya menjadi kenyataan, dan dia gemetar ketika seseorang masuk ke dalam pikirannya yang hanya bisa melakukan hal ini. Tidak, tidak, tidak. TIDAKKKKKKKKKKKKKK. ADAAA. Livy meraung sekuat tenaga sebelum berbalik dan melesat menuju rumah bangsawan dengan kekuatan penuh sambil bergumam gila-gilaan dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. Namun, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Tanda pisah. Charlie muncul tepat di depan sebuah gedung besar dengan ekspresi tegas di wajah tuanya dan ketika dia melihat semua orang sibuk bekerja, melakukan tugas mereka dengan tekun, ekspresinya sedikit mengendur. Tiba-tiba matanya tertuju pada seekor setan laut yang tengah membawa peti kemas kayu besar, dan ia sedang menuju ke sebuah kereta kuda untuk memuat peti kemas itu. Charlie terkejut sesaat dan tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya dan berteriak, "Abdiel!" Abdiel yang sedang berjalan menuju kereta sambil menenteng peti kayu di tangannya, tampak terkejut ketika mendengar ada yang memanggil namanya. Ia menyangka orang itu adalah salah seorang pengganggu dari tempat tinggal pembantu. Dia menoleh dengan malu-malu dan ketika dia melihat iblis tua berpakaian pelayan, matanya terbelalak, dan dia segera tahu siapa iblis tua ini. Dia segera meletakkan kotak kayu itu di tanah berumput dan membungkuk dalam-dalam. Yang rendahan ini menyapa kepala pelayan. Hal ini membuat ekspresi Charlie semakin tenggelam, lalu ia bertanya dengan muram, "Apa yang kau lakukan? Katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai di sini sebelum aku?" Tekanan kultivasinya juga meningkat, yang membuat Abdiel menggigil tanpa henti. Abdiel tidak tahu apa yang telah terjadi atau apa yang sedang dibicarakan Charlie. Dia segera memohon dengan suara gemetar, "Aku tidak pergi kemanapun, kumohon, jangan ganggu aku." Hati Charlie bergetar karena dia bisa dengan mudah tahu bahwa Abdiel tidak bercanda, dan ekspresinya berubah dalam berbagai cara. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba kemungkinan serius muncul dalam benaknya,
mungkinkah rumah bangsawan telah disusupi? Tanpa ragu, Charlie berbalik dan berlari kembali dengan kecepatan penuh dengan ekspresi sangat pucat di wajahnya. Dia tidak berhenti untuk mengonfirmasinya dengan kepala penjinak binatang juga. Ia ingin itu hanya sekadar paranoia dirinya saja dan sekadar lelucon seseorang terhadapnya. Tetapi jika tidak, dan sesuatu terjadi pada rumah bangsawan itu sementara ia mudah ditipu, ia akan kehilangan kepala lamanya. Tanda pisah. S saat ini tengah berdiri di dalam ruangan berukuran 50 meter persegi dengan senyum lebar di wajahnya. Ruangan ini tersusun rapi menjadi 3 bagian, pengetahuan, harta karun, dan obat-obatan. Tanpa menunda lagi, ia mulai mengumpulkan semuanya secepat mungkin. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu sebelum Livy dan Charlie kembali. Ini bukan hal baru baginya, jadi tidak butuh waktu lama sebelum S mengosongkan seluruh ruangan tanpa menyisakan satu rak pun. Simbol pencurinya telah muncul di dinding tengah bersama namanya dan catatan perpisahan pencuri, saya kembali. Namun, dia mengerutkan kening saat ini. Perbendaharaan suku iblis laut tidak memiliki bahan jiwa atau pil jiwa. Tapi itu tidak masuk akal. Aku tidak percaya suku bergelar Adipati Iblis tidak akan memiliki satu pun bahan jiwa. Pasti ada perbendaharaan lain yang hanya diketahui oleh Livy atau kepala suku. Mata S berkilauan dengan kilauan putih saat dia mengamati harta karun itu. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun dia tidak menyerah begitu cepat. Kemudian, cincin penyimpanan Livy muncul di tangannya, dan dengan cepat dia memindainya dengan indera jiwanya, dan saat berikutnya setelahnya, 12 kunci rune muncul di tangannya. Walaupun dia tidak tahu kunci yang mana yang untuk kunci yang mana, itu tidak masalah karena dia dengan cepat mengaktifkan semuanya sekaligus dan semua 12 kunci rune berkilauan dalam cahaya yang berbeda. Tiba-tiba, S merasakan dinding selatan bergetar sedikit, dan matanya berbinar. Dia segera menemukan kunci rune merah tertentu, yang bereaksi kuat saat ini. Ia segera mendekati tembok dan menekan tombol rune merah itu, kemudian tombol itu meluncur ke atas, memperlihatkan ruang seluas 10 meter persegi di belakangnya. S melihat 10 rak berisi botol pil dan 50 cincin penyimpanan, tersusun rapi di atas meja giok. Tiba-tiba ia merasakan jiwanya sedikit melonjak saat ia bernapas, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang karena kegembiraan. Aku memang benar untuk pertama kali mengincar cincin penyimpanan Livy dan tidak mencoba membobolnya sendirian, atau aku mungkin akan gagal kali ini. Kunci ini mungkin kelas rendah 4. Tidak mungkin aku bisa memecahkannya atau menemukannya dengan kemampuanku saat ini. S merasa cukup puas dengan rencananya kali ini dan segera menyimpan semuanya. Ini adalah hasil pencurian terbesarnya. Setelah selesai, dia segera pergi sambil meninggalkan perbendaharaan dan jalan pun terbuka karena dia ingin Livy melihat ini dan mati karena marah. Pada saat ini, ketika S baru saja keluar dari ruang kultivasi Livy, dia merasakan aura bela diri yang kuat menyelimuti area tersebut. Bibirnya bergerak ke atas. Dia di sini. S mengetahui tanda jiwa Livy dengan sangat baik, dan dia bisa mengetahui bahwa pihak lain sedang dalam keadaan gila dan marah. Jika ini terjadi sebelum terobosannya, dia mungkin sudah dikurung oleh indera bela diri Livy. Namun, sekarang, Livy tidak punya peluang untuk menemukan S, kecuali indera bela dirinya berada di puncak alam jiwa berlian. Itu pula sebabnya S tidak panik dan segera bergerak menuju pintu keluar lain rumah sang adipati tanpa menunggu wajah pucat Livy dengan lambang pencurinya. Tepat saat S keluar dari koridor, sosok Livy yang acak-acakan muncul dengan mata merah penuh niat membunuh. Namun, saat Livy melihat ruang kultivasinya masih terbuka, jantungnya hampir keluar dari dadanya dan ia segera memasuki ruang kultivasi itu sambil berharap hal terburuk tidak terjadi. Namun sayang, ia mengalami kejutan besar ketika melihat jalan rahasia menuju perbendaharaan juga terbuka. Tidak, Livy menjerit sebelum dia berlari ke lorong rahasia itu dan ketika dia melihat pintu perbendaharaan emas terbuka sepenuhnya dan cahaya putih menerangi lorong itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan langkah gemetar dan napas tak teratur, Livy memasuki perbendaharaan dan seketika melihat jejak burung hantu yang mengesankan serta nama di salah satu sayapnya,
pencuri langit, dan kemudian dua kata di sayap lainnya, aku kembali. Livy langsung memuntahkan sejumlah besar darah ke lantai putih. Hahaha. Dia begitu marah dan merasa putus asa hingga dia mulai tertawa seperti orang gila. Semuanya telah lenyap. Kekayaan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga tersimpan dalam 5.000 tahun sejarah sukunya. Terutama pil dan material jiwa. Itu bukan hanya pil atau material tingkat bintang, tetapi pil dan material kelas atas. Akan tetapi, yang benar-benar membuat Livy terjerumus ke dalam jurang es adalah kenyataan bahwa pencuri terkenal itu menyerang rumahnya dan berhasil menipunya. Kalau saja dia masih bisa menahannya, tapi kemunculan pencuri ini berarti orang setelahnya akan datang ke sini untuk menyelidiki. Terutama utusan kekaisaran yang mengubah kota iblis besi menjadi gurun hitam. Memikirkan hal ini saja membuat bulu kuduknya merinding. Tuhanku, tiba-tiba, tawa gila Livy terhenti ketika dia mendengar suara yang sangat familiar itu, yang dipenuhi dengan rasa waspada. Charlie. Livy tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya karena kebencian ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dibodohi dan pergi karena Charlie. Charlie tiba-tiba muncul di ruang harta karun. Dia cukup mengenalnya karena Livy akan membawanya ke sini. Namun, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia datang ke sini untuk melaporkan tentang bagaimana dia ditipu oleh seorang penipu, dan setelah beberapa penyelidikan, penjaga gerbang juga tampaknya melihatnya memasuki rumah besar itu tak lama setelah dia pergi. Hal ini membuat Charlie makin gelisah, dan ketika dia akhirnya melihat punggung Livy yang bungkuk dan darah di lantai, ekspresinya berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tertuju pada jejak burung hantu itu, dan dia hanya mendengar satu kata yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, yang juga merupakan kata terakhir yang akan pernah dia dengar. Pengkhianat. Bab 383. Di dalam ruang kultivasi Feng. Es dengan cepat muncul entah dari mana dalam penyamaran Feng tanpa menunjukkan emosi apapun dan dengan tenang duduk bersila sambil menutup matanya dan mulai pulih. Setelah setengah jam, Es membuka matanya dan tersenyum sambil bergumam, jadi, dia tidak membuat keributan atau mengirim siapapun untuk menyelidiki. Aku benar. Dia ingin merahasiakannya dan Charlie kemungkinan besar sudah mati karena dia mungkin orang pertama yang melihat wajah Livy dan tahu apa yang terjadi. S sudah memikirkan skenario ini sejak lama, dan karena itulah ia juga sudah siap. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memulainya. Mari kita lihat hasil yang kudapatkan. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan saat ia memerintahkan, sistem, berikan aku daftar barang curian dari perbendaharaan beserta hadiahnya. Sama dengan. Daftar harta karun curian. Harta karun luar angkasa. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah pukul 3.50. Tanda pisah. Harta karun alkimia. Pil bela diri 6 bintang, 9,4 juta. Pil jiwa 6 bintang, 32.900. Pil bela diri 7 bintang, 5 juta. Pil jiwa 7 bintang, 25.000. Pil bela diri bintang 8, 3,6 juta. Pil jiwa bintang 8, 21.043. Pil pernikahan 9 bintang, 2 juta. Pil jiwa 9 bintang, 9.420. Pil bela diri kelas rendah 1, 865.000. Pil jiwa kelas rendah 1, 2.000. Pil bela diri kelas menengah 1, 400.309. Tingkat menengah 1 pil jiwa, 502. Pil bela diri kelas 1, 91.000. Pil jiwa kelas tinggi pukul 1.35. Pil bela diri kelas rendah 2, 39.542. Pil bela diri kelas menengah 2, 18.005. Pil bela diri kelas tinggi 2, 4.389. Pil bela diri kelas rendah 3, 2.550. Pil bela diri kelas menengah -3/310. Alkohol medis, 5 juta barel, dari bintang 6 hingga bintang 9. Alkohol medis, 2 juta barel kelas 1 rendah, menengah, tinggi. Alkohol medis, 500 barel kelas 2 rendah, menengah, tinggi.
Bahan baku, bela diri, 130 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9. Bahan baku perkawinan, 50 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1. Bahan baku perkawinan, 20 juta, dari kelas rendah 2 hingga kelas tinggi 2. Bahan baku perkawinan, 3,53 juta, dari kelas rendah 3 hingga kelas menengah 3. Bahan baku, jiwa, 2,93 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9. Bahan baku, jiwa, 200.810, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1. Tanda pisah. Smith membuat harta karun, senjata kelas rendah 1, 10.090. Senjata kelas menengah 1, 3.893. Senjata kelas tinggi 1 banding 412. Senjata kelas menengah minus 2 banding 130. Senjata kelas tinggi pukul 219. Senjata kelas rendah minus 3 banding 2. Bahan baku, 69 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9. Bahan baku, 32 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1. Bahan baku, 4,5 juta, dari kelas rendah 2 hingga kelas tinggi 2. Bahan baku, 19.439, dari kelas rendah 3 hingga kelas menengah 3. Tanda pisah. Harta karun pembuatan rune. Deretan 7 bintang, 22.400. 8 susunan bintang, 5.690. Deretan 9 bintang, 440. Arai kelas rendah pukul 1.23. Kelas menengah 1 arai, 2. Formasi 6 bintang, 902. Formasi 7 bintang, 431. Formasi 8 bintang, 90. Formasi 9 bintang, 42. Formasi kelas rendah pukul 1.23. Pembentukan kelas menengah minus 1 banding 9. Formasi kelas tinggi minus 1 banding 5. Formasi kelas rendah minus 2 banding 2. Kontrak budak 6 bintang, 553 juta. Kontrak budak bintang 7, 430 juta. Kontrak budak bintang 8, 110 juta. Kontrak budak bintang 9, 73,2 juta. Kontrak budak kelas rendah minus 1 banding 7 juta. Kontrak budak kelas menengah 1, 1,55 juta. Kontrak budak kelas 1, 983.991. Kontrak budak kelas rendah 2, 320.322. Kontrak budak kelas menengah 2, 98.330. Kontrak budak kelas tinggi 2, 53.000. Kontrak budak kelas rendah 3, 2.340. Bahan baku, 94 juta, dari bintang 6 hingga bintang 9. Bahan baku, 29 juta, kelas 1. Bahan baku, 5,22 juta, kelas 2. Tanda pisah. Batu Ki. Kelas rendah 1, 4,5 miliar. Kelas menengah minus 1 banding 1 miliar. Kelas tinggi minus 1 banding 918 juta. Puncak kelas minus 1 banding 500 juta. Kelas rendah minus 2 banding 97 juta. Kelas menengah minus 2 banding 30 juta. Kelas tinggi 2, 5,5 juta. Puncak nilai minus 2 banding 1 juta. Tanda pisah. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi. Tanda pisah. Hadiah. Total hadiah, 6 juta poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 23.580.000. Tanda pisah. Misi rantai, 1. Misi, saya kembali. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan suku Adipati Iblis manapun, termasuk harta karun ruang penyimpanan milik kepala suku. Status, lengkap. Hadiah, 1, 50.000 EXP dan 50.000 SP. Hadiah, 2, naik level secara instan di keterampilan sistem apapun yang dipilih tuan rumah. Klaim hadiah, nanti. Tanda pisah. Misi berantai, 2. Misi rantai kedua akan dikeluarkan dalam 7 hari. Sama dengan. S merasa seperti berada di awan 9 saat melihat daftar besar barang curian, terutama pil dan material tipe jiwa, serta 6 juta poin pencuri.
Suku iblis laut ini sungguh kaya raya, seandainya aku Levi, aku pasti sudah mati marah jika ada yang mencuri kekayaan sebanyak ini tepat di bawah hidungku. S menyeringai liar. Namun, perhatiannya tertarik oleh sesuatu saat ini dan ia segera bertanya, "Hei sistem, kali ini kamu tidak menghitung harta karun bintang 5, apakah ini berarti barang bintang 5 tidak lagi memberiku EXP atau SP?" S sudah lama terbiasa dengan hal ini. Setiap kali dia berhasil mencapai terobosan, sistem akan menganggap peringkat harta karun sama sekali tidak berguna baginya dan bahkan tidak repot-repot menghitungnya. Rentang suara sistem dalam afirmasi. Ya, harta karun bintang 5 tidak lagi berguna bagi tuan rumah. S mengangguk tanpa membantah. Dia tahu bahwa pil biasanya tidak lagi efektif pada kultivator tingkat tinggi. Jadi, wajar saja jika pil itu juga berlaku untuknya, meskipun dia tidak bisa menggunakannya seperti biasa. Tiba-tiba, mata S berbinar saat dia merenung. Aku harus memberikan semua pil jiwa dan material yang tidak berguna kepada Noah untuk latihannya dalam alkimia jiwa. Itu akan sangat membantu untuk kultivasinya dan latihan alkimia. Aku juga harus menyuruhnya mengubah semua material itu menjadi pil karena pil memberiku lebih banyak EXP daripada material mentah. Kita tunggu saja hadiahnya, untuk saat ini. Kata S, sistem, berapa banyak SP yang akan kudapatkan setelah mengubah setiap pil jiwa menjadi ruang pencuriku? Sama dengan. Memulai perhitungan. Pil jiwa 6 bintang, 32.900 x 5 SP per pil. Pil jiwa 7 bintang, 25.000 x 10 SP per pil. Pil jiwa bintang 8, 21.043 x 25 SP per pil. Pil jiwa 9 bintang, 9.420 x 50 SP per pil. Pil jiwa kelas rendah 1, 2.000 x 100 SP per pil. Pil jiwa kelas menengah -1/502 x 250 SP per pil. Pil jiwa kelas -1/35 x 500 SP per pil. Jumlah akhir, 1.754.575 poin jiwa. Sama dengan. S mengangkat sebelah alisnya saat melihat SP dalam jumlah sebesar itu untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan kultivasinya. Jika aku menggunakan 1 juta SP dan 10 juta TP untuk menyelesaikan misi sampinganku, aku masih akan memiliki lebih dari 700.000 SP dan lebih dari 13 juta TP. Jarum kompas takdir surgawi ini adalah harta karun yang dihancurkan oleh surga, jadi pastinya ia memiliki banyak fungsi yang menantang surga, terutama fungsi pencarian harta karun yang dijelaskan dalam catatan itu. S tak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan hal ini dengan serius karena harta karun ini terlalu berbahaya baginya dan tanpa sistem, dia tidak akan berani menggunakannya. Lebih jauh lagi, harga yang harus dibayar untuk menundukkannya saja sudah sangat mahal, dan ia ingin memastikan apakah semua itu sepadan. Sekarang dia hanya punya 2 pilihan, menggunakan poin jiwa itu untuk memaksimalkan kultivasinya atau menggunakannya untuk menyelesaikan misi sampingannya. Terlebih lagi, dia masih memiliki misi berantai yang akan datang untuk dikhawatirkan dan jika harta ini tidak membantunya, maka dia akan menyia-nyiakan satu-satunya kesempatannya untuk menjadi kuat. Pada akhirnya, S memasang ekspresi tegas saat dia berkata, "Sistem, aku ingin menyelesaikan misi sampinganku yaitu kompas jarum takdir surgawi." Meskipun S tahu ini adalah pertaruhan, dia tetap mengambilnya karena jarum kompas takdir surgawi terlalu menggoda untuk diabaikan S. Pada saat ini, suara sistem berdering. Jika tuan rumah ingin menaklukkan roh kompas takdir surgawi, sistem menyarankan untuk mencari tempat terpencil karena ada kemungkinan hukuman surgawi akan turun. Selain itu, tuan rumah juga harus memilih ikatan seperti apa yang ingin dibentuk dengan jarum kompas takdir surgawi. S sedikit meringis saat mendengar ini dan bertanya, "Aku bisa mengerti kemungkinan hukuman surgawi, tapi apa sebenarnya bond yang sedang kau bicarakan sekarang?" Dia tahu kompas ini dihancurkan oleh surga, jadi jika surga merasakan roh itu selamat, munculnya hukuman surgawi sangatlah normal. Terutama bagi S, yang telah menjalani 2 hukuman. Setiap kali harta karun dengan roh lahir, atau roh lahir di dalam harta karun,
harta karun ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan mereka memilih pemiliknya yang layak. Lebih jauh lagi, roh harta karun sekelas Heavenly Faith Life Compass memiliki persyaratan yang lebih ketat bagi pemiliknya. Namun karena hampir hancur saat itu, ia lahir dan roh harta karun juga hampir hancur, kebutuhan untuknya juga berkurang secara substansial. Namun, bahkan kebutuhan ini yang bahkan tidak mendekati 1/1 dari yang asli tidak dapat diremehkan. Namun, tuan rumah berbeda, dan dengan bantuan sistem, tuan rumah dapat dengan mudah menjadi pemiliknya. Tuan rumah dapat membentuk ikatan setara antara pasangan atau menjadikannya harta karun jiwa kehidupan Anda dengan ikatan kehidupan. Kedua ikatan ini adalah satu-satunya ikatan yang dapat dibentuk oleh roh harta karun. Namun, roh kompas langsung takdir surgawi cukup luar biasa karena juga dapat membentuk ikatan kehidupan asal. Esther tercengang mendengarkan semua informasi yang mengejutkan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan pipi yang sedikit memerah, bisakah kau menjelaskan ikatan ini dengan lebih jelas? Mata Es berbinar karena kegembiraan karena suatu alasan, dan menunggu dengan penuh harap penjelasan lebih lanjut tentang ikatan ini. Bab 384. Es menunggu dengan penuh harap penjelasan lebih lanjut mengenai obligasi ini karena ia tahu pasti ada beberapa keuntungan yang menyertai obligasi ini. Dengan tingkat otoritas tuan rumah saat ini, mustahil untuk membocorkan informasi tersebut. Namun, karena tuan rumah telah memperoleh harta karun seperti kompas hidup takdir surgawi dan memenuhi persyaratan untuk menaklukkannya, sistem menganggap tuan rumah dapat mengakses informasi ini. Es hampir mengumpat ketika mendengar separuh kalimat pertama dari sistem, tetapi segera menutup mulutnya ketika mendengar separuh kalimat lainnya. Dia tahu jika sistem menganggapnya tidak memenuhi syarat, dia memang tidak memenuhi syarat tanpa diskusi lebih lanjut. Suara statis sistem berdering lagi. Ikatan setara, ikatan ini menggambarkan hubungan seperti kemitraan di mana harta karun dan pengguna akan memiliki hubungan timbal balik berdasarkan manfaat dan kedua belah pihak dapat dengan mudah melepaskan diri dari ikatan ini jika nyawa mereka sendiri dalam bahaya. Biasanya, roh harta karun hanya membentuk ikatan setara karena akan mengurangi kemungkinannya untuk dikorbankan atau dihancurkan. Sederhananya, selama roh harta karun merasakan keberadaannya dalam bahaya, ia tidak akan ragu untuk meninggalkan penggunanya dan melarikan diri, dan terkadang jika ia menemukan penggarap lain yang bahkan lebih kuat daripada penggunanya saat ini, ia bahkan dapat berpindah pihak. Ikatan hidup, ikatan ini sangat istimewa karena akan mengikat harta karun kepada pemiliknya seumur hidup dan selama pemiliknya tidak meninggal, harta karun tersebut tidak dapat membatalkan ikatan ini atau meninggalkan pemiliknya meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Ikatan hidup dibagi lagi menjadi 3 jenis, tuan untuk satu kehidupan, bersama untuk kehidupan, dan hanya tuan untuk kehidupan. Ketiga jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Master untuk satu kehidupan, berarti harta karun itu tidak akan sampai mempertaruhkan seluruh keberadaannya untuk pemiliknya dan masih menyisakan sedikit untuk menyelamatkan hidupnya sendiri jika pemiliknya meninggal. Bersama seumur hidup, dalam hal ini, harta karun tersebut akan sepenuhnya terikat pada penggunanya, dan jika salah satu dari mereka meninggal atau hancur, maka yang lain akan ikut hancur. Master seumur hidup, dalam ikatan kehidupan ini, harta karun hanya akan tunduk kepada satu pengguna untuk selamanya dan jika tuannya meninggal, harta karun itu juga akan hancur. Sementara jika harta karun itu hancur, pengguna hanya akan menderita serangan balik tetapi tetap bisa mempertahankan hidupnya. Es mengerutkan kening saat mendengar tentang kedua ikatan ini. Tidaklah bohong jika dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai ikatan yang setara karena ini seperti membawa bom waktu yang terus berdetak pada dirinya sendiri yang dapat meninggalkanmu kapan saja karena dianggap tidak berguna atau bahkan berbalik melawanmu. Mengenai ikatan kehidupan, dia merasa jauh lebih baik tentang ikatan ini. Tetapi dia tetap tidak bersedia membentuk dua ikatan kehidupan pertama dengan harta karena hal itu tidak sepadan. Dia bisa tumbuh, tetapi harta karunnya tidak bisa tumbuh jika tidak ditempa ulang dengan bahan-bahan bermutu lebih tinggi, yang cukup sulit ditemukan dan selalu ada risiko kegagalan dan kehancuran dalam prosesnya. Terlebih lagi, dia tidak akan rela menyerahkan harta karun kepada seseorang untuk ditempa ulang yang dapat membahayakan nyawanya.
Itu terlalu berisiko. Sekalipun ia putus asa, ia hanya akan setuju membentuk ikatan kehidupan jenis ketiga dengan risiko mendapat reaksi keras. Bagaimana dengan ikatan kehidupan asal yang hanya bisa dibentuk oleh kompas hidup takdir surgawi? S bertanya dengan ragu. Dia tidak semaksimal sebelumnya, tetapi dia masih ingin mendengar tentang apa ikatan kehidupan istimewa ini. Ikatan kehidupan asal hanya dapat dibentuk oleh harta karun asal abadi. Harta karun ini tidak memiliki tingkat atau batas pertumbuhan dan setiap kali harta karun tersebut lahir, surga mencoba menghancurkannya dengan segala kekuatannya serta penciptanya. Namun, jika harta karun asal abadi selamat dari hukuman surgawi, mereka dapat tumbuh tanpa batas jika mereka membentuk ikatan kehidupan asal dengan seseorang. Namun, membentuk ikatan kehidupan asal-usul hampir mustahil karena ada kondisi khusus yang menyertai setiap harta karun asal-usul abadi dan setiap pembawa harta karun asal-usul abadi akan menghadapi hukuman surgawi setiap kali harta karun tersebut berevolusi. Namun, jika harta karun asal abadi berhasil membentuk ikatan kehidupan asal, maka ikatan itu akan tumbuh paling bermanfaat bagi penggunanya dan itulah sebabnya hampir semua orang menginginkan harta karun asal abadi, dewa dan dewa, meskipun tingkat kepunahannya tinggi. S merasakan detak jantungnya meningkat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara yang sedikit gemetar, "The Dewa dan Im, Dewa Abadi juga. Tapi bukankah kompas takdir surgawi telah hancur dan ini hanya jarumnya saja, bisakah itu disebut harta karun asal abadi dan apakah kau juga?" S merasa seolah-olah ia telah memecahkan misteri sistem tersebut dan mengira bahwa sistem itu juga merupakan harta karun asal abadi karena harta itu tumbuh bersamanya dan namanya juga mengandung kata abadi dalam namanya. Akan tetapi, suara dingin sistem itu terdengar dengan sedikit nada meremehkan. Tidak, S merasakan pikirannya bergetar dan menutup mulutnya rapat-rapat sambil berpikir kesal, "Sial, kenapa kau berteriak? Katakan tidak dengan lembut saja dan aku mengerti." Namun dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya tersenyum kecut saat dia berpikir betapa hebatnya sistem itu, dan sistem itulah yang membantunya bertumbuh, bukan sebaliknya selama ini, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh harta karun asal abadi yang membutuhkan bantuannya untuk bertumbuh. Sistem berbicara lagi. Pembawa acara benar dan salah pada saat yang sama tentang kondisi aneh kompas takdir surgawi. Kompas itu memang dihancurkan oleh kehendak surga, namun, kompas itu juga berhasil bertahan hidup dengan menyembunyikan sebagian dari roh harta karunnya di bagian terkuatnya, jarum kompas, dan kemudian berhasil lolos dari kehancuran total. Lebih jauh, ia bahkan berhasil membentuk tubuh palsu untuk dirinya sendiri dan berhasil bertahan hidup selama puluhan tahun sambil bersembunyi dari deduksi kehendak surga. Meskipun ia hancur dan hanya merupakan bagian dari harta karun asal abadi, ia tetap merupakan harta karun asal abadi dan jika ia menemukan seseorang yang dapat membentuk ikatan kehidupan asal dengannya, dengan waktu yang cukup ia dapat pulih dan bahkan menjadi lebih kuat daripada saat ia lahir. Mata S berbinar penuh kegembiraan, ia tak pernah menyangka sebuah harta karun yang bisa tumbuh tak terbatas akan jatuh ke pangkuannya semudah ini. Jika bukan karena sistem, ia mungkin tak akan tahu keberadaan harta karun seperti ini. Ia juga tak akan pernah tahu kebenaran tentang tubuh palsu jarum kompas ini. Ia juga bisa kehilangan umur seperti pemilik sebelumnya dan mati mengenaskan. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya hanya dengan memikirkannya. Terlalu banyak hal misterius di dunia atau surga ini, dan dia harus menjadi kuat hanya untuk mengetahuinya. Namun kemudian, S merasakan api menyala di hatinya untuk mengalami hal yang tidak diketahui, sama seperti pemikiran itu memberinya energi dan motivasi tanpa akhir. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku membentuk ikatan kehidupan asal ini atau tidak?" S merasa harta karun asal abadi ini sangat cocok untuknya karena dia sudah menjadi musuh surga, dan dia dapat dengan mudah membiarkan harta karun ini tumbuh tanpa batas selama dia tidak jatuh. Selain itu, dia memiliki sistem, jadi dia bahkan lebih bersemangat untuk membentuk ikatan kehidupan ini secepat mungkin. Suara dingin sistem berdering. Namun, kali ini terdengar mengejek. Tuan rumah dapat membentuk ikatan apapun dengan bantuan sistem dan melewati kondisi alami apapun yang dibuat oleh roh-roh harta karun ini,
selama tuan rumah memiliki TP yang cukup. S menyeringai lebar karena lega. Sistem ini tidak pernah mengecewakannya. Namun, kata-kata sistem berikutnya membuat senyumnya menghilang. Harap diingat tuan rumah bahwa makhluk apapun hanya dapat membentuk ikatan kehidupan asal tunggal dengan hanya satu harta karun asal abadi yang sesuai dengan jalur kultivasinya. Seperti kompas hidup takdir surgawi ini adalah harta karun asal abadi tipe jiwa, jadi hanya orang dengan dasar jalur jiwa yang bisa membentuk ikatan kehidupan asal dengannya, sementara itu sama sekali tidak berguna bagi seorang kultivator bela diri. Namun, tuan rumah berjalan di jalur bela diri dan jiwa, jadi tuan rumah dapat mengikat dua harta karun asal abadi, satu jenis bela diri dan satu jenis jiwa. Jadi, pilihlah dengan bijak, karena kompas ini bukanlah harta karun jiwa tipe serangan, juga tidak memiliki kekuatan pertahanan. Ia hanya dilahirkan untuk mengintip misteri surga dan takdir. Namun, dengan pengaruh tuan rumah, ia juga dapat menjadi jenis harta karun jiwa khusus, tetapi masih harus dilihat. Jadi, pilihlah dengan bijak. Hanya satu per jalur kultivasi. S mengerutkan kening. Hal ini membuatnya berada dalam dilema karena jika ia memilih untuk menaklukkan kompas ini, ia akan kehilangan kualifikasinya untuk menjalin ikatan dengan tipe jiwa kuat lainnya, harta karun asal abadi. Namun, dia tersenyum kecut pada saat berikutnya dan berpikir, sistem, kau terlalu menganggapku tinggi, siapa tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk menemukan harta karun abadi berjenis jiwa yang lain. Atau dari nada bicaramu, jelas aku akan sangat beruntung jika bisa menemukan harta karun seperti itu di masa mendatang. Jadi aku puas dengan apa yang sudah kumiliki. Bab 385. Langit bersinar keemasan, namun awan gelap perlahan-lahan menutupi langit cerah sedikit demi sedikit saat angin dingin bertiup. Akan tetapi, hal ini tidak ada hubungannya dengan rombongan kereta kuda yang melaju pada suatu jalan tertentu tanpa tergesa-gesa. Ada 80 kereta, dan semuanya mewah dan ditarik oleh setidaknya binatang iblis tingkat 2 akhir yang tampak seperti kuda tetapi dengan perawakan yang jauh lebih besar dan penampilan yang ganas. Di dalam kereta, S duduk dengan tenang sambil menikmati anggur yang dihidangkan oleh kedua pembantunya. Sudah 1 hari 1 malam sejak kita berangkat dan dengan kecepatan kita, hanya butuh 4 hari lagi untuk memasuki wilayah pedang. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada kota iblis laut. S tersenyum dingin dan tiba-tiba sebuah panel terbuka di depannya. Sistem, kirimkan. Setelah memberikan perintahnya, dia kembali menikmati anggurnya yang dicurinya dari perbendaharaan iblis laut. Tanda pisah. Noah duduk dengan tenang seperti patung sambil memejamkan mata ketika tiba-tiba suara sistem bergema di benaknya. Ia segera membuka matanya dengan sedikit kegembiraan. Dia tahu ini adalah misi yang dikirim oleh S seperti yang mereka rencanakan, dan dia segera membukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, hancurkan musuh. Deskripsi, mulai mencuri. Persyaratan 1. Mencuri siapapun yang Anda bisa lalu meninggalkan koin ki identitas pencuri sambil menggunakan amal pencuri terbalik dan terbalik. Persyaratan 2. Jangan pernah pergi ke rumah bangsawan atau terlibat dalam perkelahian dengan siapapun, kecuali benar-benar diperlukan. Persyaratan 3. Tanam 50 jimat ledakan api di seluruh kota dan atur pengatur waktu selama 6 jam dan segera melarikan diri. Persyaratan 4. Pergilah ke Stone Hills di pinggiran wilayah pedang dan sembunyi sampai aku datang menjemputmu. Persyaratan 5. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah di jalan Anda, tinggalkan misi dan melarikan diri. Hadiah 1. Hujan belati bayangan tak berujung, seni kultivasi jiwa. Hadiah 2. Set belati malam tak berujung, 32 pin belati kelas legendaris 4. Waktu, 10 hari. Hukuman, tidak ada. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah tidak terkejut ketika melihat semua persyaratan itu karena mereka telah membicarakannya malam itu. Tetapi ketika dia melihat hadiahnya, matanya terbelalak karena bingung. Dia sangat menginginkan kedua benda ini di toko pembunuh pencuri karena dia tahu benda itu akan memberinya peningkatan kekuatan yang sangat besar,
tetapi dia hanya bisa melihatnya dengan mata hijau karena pertama, persyaratan yang menyertainya belum lengkap, dan kedua, dia tidak memiliki 15.000 poin rumah untuk membelinya juga. Selain itu, baik keterampilan maupun harta tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki yang lain. Namun, S dapat dengan mudah melewati persyaratan ini karena dia adalah pemimpinnya. Namun ia tidak pernah menyangka S akan menghadiahinya keduanya sementara ia praktis tidak melakukan apapun selain menimbulkan kekacauan, dan ia mengambil semua risikonya. Noah tahu karena dia mendapatkan misi ini, itu berarti S telah menyelesaikan pencuriannya, dan Livy juga telah melakukan apa yang S pikir akan dilakukannya. Dia terlalu baik padaku. Matanya berbinar dengan kilatan yang rumit. Namun, yang tidak diketahuinya adalah S telah meraup untung besar dari pencurian ini, jadi menghemat 150.000 TP bukanlah hal yang berarti baginya dan selain investasinya sebesar 85.000 TP pada 50 jimat ledakan api sebelum ia memulai pencuriannya. Ia tidak kehilangan apapun sama sekali. Lebih jauh, dia tahu Noah tidak punya banyak HP, dan kedua benda ini memberinya peningkatan kekuatan yang besar, jadi dia membelikannya begitu saja. Dia tahu Noah akan sendirian untuk beberapa waktu sebelum dia bisa menyelundupkannya ke Blade Domain, jadi Noah tidak akan membuang-buang waktunya juga. Tatapan mata Noah berubah dingin saat dia menutup panel misi. Suku Iblis Laut, Livy, kau membunuh seluruh sukuku, orang-orang yang kucintai, dan bahkan membuatku menghancurkan wajahku, yang tak pernah kusangka akan kusesali begitu banyak. Biarkan aku membalas budi. Tepat saat suaranya yang dingin dan sedih bergema di lorong gelap dan tersembunyi, Noah menghilang. Malam pun turun ke dunia, malam itu gelap gulita tanpa bulan dan bintang. Langit dipenuhi awan hitam, bergemuruh dengan suara gemuruh. Di pinggiran kota iblis lautan, sebuah siluet melengkung muncul tepat dari tanah, bagaikan mayat dari kuburan. Dia mengenakan jubah gelap dan topeng gelap, hanya matanya yang hitam pekat dan dingin yang terlihat saat dia melihat ke arah kota yang terang beberapa mil jauhnya. Noah hanya berdiri di tempat itu tanpa bergerak dan terus menatap tembok kota tanpa berkedip, seolah sedang melamun. 3 jam berlalu, dan dia tidak bergerak dan terus menatap kota tanpa ekspresi. Tiba-tiba, pada saat itu juga, dia mendengar suara lembut dari arah kota. Dia bergumam dengan nada sedih, akhirnya dimulai. Tanda pisah. Kepala penjaga bertanggung jawab atas penegakan hukum kota iblis laut. Saat ini dia tengah menikmati istirahat di Live Wine Pavilion yang didapatnya setelah tim iblis laut pergi sehari yang lalu, dan sekarang dia akhirnya merasa sedikit santai. Boom! Namun, sebuah ledakan dahsyat terdengar di dekat pavilion, membuatnya memuntahkan anggur ke pelayan yang sedang melayani dan terbatuk hebat sambil mengeluarkan suara tersedak. Siapa sebenarnya? Ledakan Mim. Namun, sebelum dia bisa mengumpat, ledakan dahsyat lain terdengar dari arah lain. Ekspresi Over akhirnya berubah ketika ledakan ini terus terdengar satu demi satu dalam interval 5 detik. Kita diserang. Tanpa menunggu, dia melompat keluar dari lantai 2, dan dengan ekspresi muram, dia berlari menuju tempat jaga. Namun dia baru saja berbalik ketika dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Ada kerumunan orang berkumpul di sekitar Bukit Batu Ki yang berkilauan setinggi 50 meter. Ya, Bukit Batu Ki tepat di tengah jalan. Namun, hal anehnya adalah tidak ada seorang pun yang mendekatinya atau mengambilnya. Hati Over bergetar ketika akhirnya ia menyadari bahwa batu-batu Ki itu tidak kasar atau tidak berbentuk. Semuanya berukuran sama persis dan ada ukiran di atasnya. Minggir, aku kepala pengawal. Coba aku lihat, teriak Over sambil berjalan menuju bukit. Kerumunan itu sebagian besar terdiri dari setan laut, namun ada juga setan-setan lain yang bercampur di dalamnya. Namun, setiap orang dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Bukit Batu Ki segi 5 itu. Ketidakpercayaan, kepanikan, kebingungan, bahkan rasa hormat. Akhirnya dia bisa melihat dengan jelas batu-batu Ki segi 5 itu dan saat dia melihat simbol burung hantu, dan kata-kata aku kembali, di seluruh bukit, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya saat wajahnya berubah pucat pasi. Dan semua orang di Provinsi Iblis terluar tahu siapa pemilik simbol ini,
Dan simbol ini sama terkenalnya dengan lambang keluarga Raja Iblis manapun atau bahkan lebih, tetapi tidak kurang. SS, Sky, Stealer. Ini bukan hanya pemandangan jalan tertentu saja, tetapi ada 49 bukit batu lainnya dengan pola yang sama di sekeliling kota Iblis Lautan. Terlebih lagi, ada iblis laut yang panik karena cincin penyimpanan mereka telah hilang, dan mereka semua menemukan koin pentagon tersebut, yang membuatnya sangat jelas siapa pencurinya. Seketika seluruh kota menjadi kacau balau. Pada saat ini, sesosok iblis yang tinggi dan kurus dengan ekspresi yang mengerikan tengah bergerak menuju ruang kultivasi Livy dengan langkah besar yang mirip dengan berlari. Seorang pelayan segera menyambutnya dengan penuh hormat, Tuan Tombak Kanan. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menghiraukan pelayan itu, atau bahkan tidak mendengarkannya karena pikirannya sedang kacau. Iblis ini memang merupakan iblis terkuat kedua setelah Livy di suku iblis lautan, Right Ocean Spear, Ewell Ocean. Suara serak Ewell terdengar dari luar ruang kultivasi Livy, penuh amarah dan penderitaan tak terkira. Adipati, pencuri bernama Pencuri Langit baru saja menyerang berbagai bagian kota. Ewell tahu tentang penyebab kematian Henrik, dan mereka sangat dekat seperti saudara, jadi dia sangat sedih ketika mendengar tentang kematiannya. Sekarang, penyebab kematiannya telah muncul di halaman belakang rumah mereka, dan Ewell tahu itu tidak akan berarti apa-apa selain kematian bagi suku mereka jika ditangani seperti kota iblis besi. Namun, meskipun semua keributan terjadi di kota itu, Livy tidak muncul. Dia benar-benar menghilang 2 hari yang lalu. Dia bahkan tidak muncul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Aura Duke, dan Ewell harus pergi atas namanya, yang sangat membuat Aura Duke tidak senang. Lebih jauh lagi, Butler Charlie juga menghilang secara misterius dan, setelah Ewell menyelidikinya dari sana kemari, ia mendapat beberapa jawaban yang mengejutkan. Ia ingin membicarakan hal ini dengan Livy, tetapi ia tidak dapat menghubunginya. Pada akhirnya, Ewell benar-benar tidak berdaya. Livy hanya menolak meninggalkan ruang kultivasinya. Namun, saat ini situasinya benar-benar mengerikan dan bukan saatnya untuk berdiam diri. Duke, kumohon keluarlah. Kau harus menenangkan suku ini, atau kita akan hancur. Suara Ewell berubah menjadi ratapan tangis pada akhirnya. Akan tetapi, ruang kultivasi Livy tetap sunyi senyap, tanpa suara apapun. Wajah kurus Ewell tampak semakin tua dan pucat saat dia menatap pintu yang tertutup dalam keadaan tak sadarkan diri. Bab 386. Yang mulia, saya punya laporan penting untuk dibuat. Killer berdiri di luar pintu tertutup sambil berbicara dengan nada mendesak dalam suaranya yang serak. Masuk, terdengar suara lembut seorang laki-laki. Si pembunuh buru-buru masuk ke ruangan dan melihat setan bertopeng tengah duduk bersila di atas futon. Apa yang terjadi? Kau tampak terburu-buru. Apakah kau menemukan target kita? Tidak seorang pun dapat melihat ekspresinya, tetapi suaranya dipenuhi dengan antisipasi. Pembunuh itu menjawab dengan hormat, "Ya, Yang Mulia, saya memang menemukan lokasi terkininya." "Baru-baru ini, maksudmu dia sudah tidak ada lagi di sana?" Suaranya terdengar sedikit mengancam. Mata hitam pekat Killer berkilauan dalam cahaya gelap saat dia berkata dengan muram, "Itu terjadi seminggu yang lalu, Yang Mulia. Setelah aku diam-diam mengintai tempat-tempat di Provinsi Pedang tempat iblis kutukan itu mungkin bersembunyi, ku dengar dia muncul di kota yang disebut Kota Iblis Lautan. Kota ini adalah kota adipati dari kadipaten yang sama tempat pencuri itu muncul sebelumnya, dan tampaknya dia tidak pernah meninggalkan kadipaten itu sama sekali, dan kami mencari ke arah yang berlawanan." "Benarkah?" "Ya, aku harus mengakuinya. Kupikir dia akan melarikan diri dari kadipaten itu setelah dia tahu Dewan Kerajaan mengejarnya, tetapi siapa sangka dia akan memilih untuk tinggal di sana dan di kota utama di mana peluang untuk menangkapnya cukup tinggi." Suaranya menjadi sangat dingin. Pembunuh itu mengangguk tanda mengiyakan, "Memang, tapi kita tidak bisa disalahkan karena aku sudah memindai seluruh kadipaten sebelum aku pergi ke tempat lain, tapi entah bagaimana dia berhasil lolos dari deteksiku. Sepertinya dia bukan pencuri sembrono biasa, dan dia mungkin punya cara lain untuk melakukannya, atau dia mungkin tidak berani muncul." "Mungkin, ceritakan padaku apa yang dia lakukan kali ini," tanyanya. Pembunuh berkata,
dia mencuri lagi dan kali ini dia mencuri seluruh harta karun suku iblis laut ini dan sang adipati berusaha menyembunyikannya sepenuhnya. Namun pencuri ini menyebabkan keributan besar di kota setelahnya dan akhirnya menarik perhatian semua orang. Lagi pula, aku tidak menemukan Duke dimanapun saat aku sampai di tempat itu. Jelas dia melarikan diri setelah gagal menyembunyikan berita tentang pencuri itu dan dari penyelidikan lebih lanjut, aku menduga dia terkena kutukan seperti iblis alam jiwa yang kita singkirkan sebelumnya. Dia takut terbunuh dan melarikan diri, meninggalkan sukunya. Raja Iblis Pedang juga mengirim utusan yang kebetulan adalah ayah iblis pemberontak ini, dan dia mengunci kota sepenuhnya untuk meredakan situasi. Suara iblis bertopeng itu terdengar lucu. Oh, sepertinya reputasi kita cukup hebat. Meskipun begitu, dari apa yang baru saja kau katakan, sepertinya hanya pemberontak ini yang terkena kutukan kali ini. Pembunuh itu menjawab dengan hormat, ya, yang mulia, selain iblis ini, hanya perbendaharaan yang dikutuk dengan tanda burung hantu yang sama, dan sebuah pesan ditinggalkan. Lebih jauh, kali ini pencuri ini menggunakan metode yang cukup unik untuk mengumumkan kedatangannya sambil hanya mengutuk satu tempat dengan kutukan khasnya. Saya juga menduga dia ingin mengumumkan sesuatu kali ini dengan pencurian ini. Pengumuman apa? Si pembunuh tiba-tiba membalikkan tangannya dan sebuah koin berbentuk pentagon muncul di tangannya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada iblis bertopeng itu. Setan bertopeng itu melempar koin beberapa kali, sambil berpikir keras, sambil melihat sisi koin yang bertuliskan, "Aku kembali," untuk beberapa saat. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Mata si pembunuh meringis. Dia tahu ini, iblis bertopeng itu benar-benar marah. Dia juga marah ketika melihat koin ini dan simbol pada perbendaharaan. Begitu pula, dia bisa tahu pencuri ini sengaja meninggalkan kata-kata seperti itu, dan kemungkinan besar mereka memang menjadi sasarannya. Karena mereka menghancurkan dua suku dan mengubah seluruh kota menjadi gurun hitam hanya untuk membunuh pencuri ini, tampaknya dia tidak hanya takut, tetapi dia tampak lebih berani. Dengan pencurian ini, dia ingin menamparkan wajah mereka, dan dia berhasil. Hehehehe, sepertinya dia ingin menantangku. Si brengsek ini ingin menantangku. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat koin di tubuhnya berubah menjadi partikel-partikel halus. Pembunuh itu tidak berani berbicara dan berdiri di sana dengan hormat. Namun, matanya juga dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas dan niat membunuh. Diumumkan di seluruh provinsi, selama mereka dapat menemukan petunjuk tentang pencuri ini, aku akan memberikan 3 tiket gratis kepada pemuda mereka dalam ujian gerbang iblis. Aku ingin semua orang mencari bajingan ini. Karena dia ingin bermain, mari kita bermain. Sesuai perintahmu. Killer membungkuk sedikit. Adapun suku yang menjadi korban dari orang-orang bejat ini, telah menghancurkan mereka. Aku ingin memberitahu semua orang tentang konsekuensi membiarkan bajingan ini berkeliaran bebas, dan ini juga akan memotivasi mereka. Ucapnya dengan dingin. Kali ini, Killer tidak langsung setuju dan berkata dengan ragu, ini bisa jadi merepotkan. Aku rasa Blade King tidak akan menonton kali ini. Mereka berdua tahu terakhir kali Blade King tetap diam dan memberi mereka muka karena mereka hanya menargetkan beberapa suku acak yang dianggapnya tidak berharga. Tetapi dia tetap tidak senang, terutama karena kematian Henrik. Kali ini, suku ini adalah suku Adipati, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan Blade Demon King. Jika mereka mengambil tindakan seperti itu tanpa pendapatnya, orang itu mungkin akan melawan mereka, dan mereka tahu Lunatic Blade mampu melakukan tindakan yang sembrono itu. Ampuni para kultivator alam jiwa dan beberapa pemuda mereka yang menjanjikan. Itulah intinya. Jika dia tidak setuju, maka dia dapat mencoba peruntungannya dengan segala cara. Selain itu, saya rasa dia tidak akan tidak setuju dengan keputusan saya karena menurut aturan kerajaan iblis, setiap kepala suku yang dianggap sebagai penjahat oleh Dewan Kerajaan dan kemudian lolos dari hukumannya, sukunya harus membayar. Karena iblis ini melarikan diri tanpa menunjukkan wajahnya, ini berarti dia terkena kutukan, dan dia merupakan ancaman bagi ras kita, jadi dia pantas mati. Tapi karena dia melarikan diri, sukunya dapat membayar atas namanya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini lupa siapa penguasa mereka,
sudah waktunya untuk mengencangkan tali kekang mereka. Suaranya dipenuhi dengan nafsu darah yang ganas. Mata si pembunuh berbinar dengan cahaya dingin saat dia menjawab dengan hormat, "Saya akan segera meneruskan perintah Anda ke Dewan. Karena ini sudah selesai, apakah kau menemukan orang lain yang aku suruh kau cari?" Suara iblis bertopeng itu menjadi dingin. Si pembunuh menjawab, "Aku sudah menyelidiki burung beo Mahatau ini. Sepertinya tidak ada yang pernah melihatnya dan dari mana dia menjalankan sindikat ini. Namun, aku menemukan 3 raja iblis mendukung sindikat ini dari balik bayang-bayang, dan aku khawatir, bahkan mereka mungkin tidak akan pernah melihat burung beo Mahatau ini. Dia seperti hantu. Oh, dekati raja-raja iblis itu atas namaku dan katakan pada mereka bahwa aku menginginkan burung beo Mahatau ini dan sindikatnya. Selama mereka bisa melakukan sesuatu tentang hal itu, aku akan memberi mereka 1 tiket masuk gratis di ujian gerbang iblis masing-masing." Dia berkata dengan tenang seolah-olah masalah ini sudah selesai. Tanda pisah. Di sebuah aula yang luas. Suara tawa merdu terdengar, membuat suasana aula yang kosong menjadi sangat indah dan ceria. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang menyaksikan atau menikmatinya. Suara yang sama, penuh dengan kegembiraan, terdengar lagi. "Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu berani muncul di dekat tempat di mana kau hampir terbunuh dan hampir mengeksposku. Tapi harus kukatakan kau cukup hebat bahkan berani menantang utusan kekaisaran dan menamparkan wajahnya." Seorang iblis wanita yang sangat memikat muncul tepat di depan jendela yang terbuka saat dia melihat bulan sabit. Ada koin segi 5 di antara jarinya yang panjang dan ramping. Ia bergumam sambil tersenyum menawan, "Aku tak pernah menyangka, setelah aku menyembuhkan luka-lukaku akibat serangan balasan dari bajingan itu, aku akan menerima berita mengejutkan lainnya tentangmu. Yah, itu juga menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu, pencuri langit. Tidak seorang pun di seluruh benua ini tahu bahwa kau juga seorang kultivator pedang jenius dengan niat pedang elemen kecuali aku, dan senimu menyamar dan membodohi orang lain bahkan membuatku kagum. Tapi bisakah kau bersembunyi dariku dengan wajah barumu itu?" Feng. Tanda pisah. Pada hari ke-10 setelah Ocean Demon City menjadi korban pencuri terkenal Sky Stealer. Seluruh provinsi luar sekarang tahu tentang ini dan banyak yang mulai benar-benar takut pada pencuri ini. Akan tetapi, ketakutan terhadap pencuri ini mencapai tingkat yang sama sekali baru ketika sebuah pengumuman serius dibuat oleh Dewan Iblis Kerajaan, yang membuat semua orang merinding. Pengumuman ini jelas, seluruh suku iblis laut akan mengalami kepunahan karena pemimpin mereka saat ini melarikan diri, yang tampaknya juga menjadi korban pencuri langit. Lebih jauh lagi, mulai sekarang, siapapun yang berhubungan dengan pencuri langit atau menjadi korban rencananya akan menghadapi hukuman mati dan jika mereka berani melarikan diri, suku mereka harus membayar ganti rugi. Bab 387. Setiap domain raja dibagi menjadi 3 bagian, domain luar, domain dalam, dan kastil Raja Iblis. Wilayah kekuasaan Raja Pedang terbentang sepanjang 200 mil dan tembok-tembok menjulang mengelilingi seluruh wilayah kekuasaan ini. Hutan lebat mengelilingi bagian luar tembok domain pedang. 8 gerbang akan memberikan akses masuk ke wilayah pedang dan keamanannya sangat ketat, jauh lebih kuat dari biasanya karena apa yang terjadi lebih dari seminggu yang lalu dengan suku iblis laut. S sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah menebak identitas barunya dan mungkin akan segera menghubunginya. Pada saat ini, dia sedang berdiri di sebuah alun-alun yang luas bersama para pembantunya, dan Thomas juga berada di sampingnya bersama istrinya. Maddox dan Aura Duke telah meninggalkan mereka saat mereka memasuki wilayah pedang luar atas perintah Raja Iblis. Thomas berkata dengan suara muram saat ini, "Siapa yang mengira pencuri terkenal, pencuri langit, akan menyerbu kota iblis laut tepat setelah kita pergi, dan mereka mengalami nasib tragis seperti itu karena pemimpin mereka yang tidak kompeten." Dia tidak berbasa-basi saat berkata. Mata S berbinar-binar dengan kilatan yang jauh saat dia berkata dengan tenang, "Memang benar, tapi dengan Dewan Iblis yang membuntutinya, aku rasa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi." Dalam hati, S mencibir, bajingan itu kabur begitu tahu ajal akan menjemputnya, tanpa peduli dengan sukunya. Sepertinya aku melebih-lebihkannya.
Tapi orang dari zona kerajaan itu kejam, terang-terangan menjatuhkan hukuman mati kepada suku bergelar Adipati dan hanya mengampuni para pemuda yang datang bersama kami dan para ahli alam jiwa untuk menenangkan Raja Iblis Pedang. Sepertinya dia menerima pesanku dengan sepenuh hati. Es sangat gembira saat mendengar berita kehancuran suku Iblis Laut, tetapi dia tetap merasa sangat disayangkan bahwa Livy lolos tanpa cedera sementara dua ahli alam jiwa lainnya selamat. Begitu pula harapan masa depan suku Iblis Laut. Namun, dia tahu Blood Demon King tidak akan pernah membiarkan mereka membunuh aset seperti ahli alam jiwa tanpa alasan yang jelas, jadi dia harus menerimanya untuk saat ini. Thomas mengangguk tanda mengiyakan, kau benar, setelah zona kerajaan mengumumkan hadiah bagi yang bisa memberikan informasi akurat tentang pencuri itu, bahkan aku pun tergoda untuk ikut memburu pencuri itu. Millie mendengus dingin saat ini, bangunlah dari delusimu. Jika pencuri itu dapat mencuri seluruh kekayaan seorang adipati iblis, maka dia dapat melucuti seluruh keberadaanmu bahkan tanpa membiarkanmu menyadarinya terlebih dahulu. Hahaha, kakak ipar memang benar. Es tertawa terbahak-bahak. Jason menggosok hidungnya karena malu, karena dia tahu mereka hanya bercanda. Dolly dan Flora di sisi lain menatap Es dengan ekspresi bingung di wajah cantik mereka. Mereka seperti ini sejak mendengar berita Es telah merampok rumah bangsawan saat dia berada di dalam kereta kuda. Kedua saudari itu tahu siapa Es sebenarnya, dan mereka juga tahu tentang hilangnya Es dari kamarnya, karena dia selalu meninggalkan mereka untuk melindunginya. Jadi, mereka tentu menduga dia telah mencuri harta karun sebelum dia pergi. Tetapi mereka masih tidak mengerti bagaimana dia muncul lagi di kota itu setelah mereka pergi. Mereka hanya menduga bahwa dia memiliki rekan lain yang juga suka mencuri seperti dirinya, dan ini membuat mereka makin menghormati Es. Sekarang, mereka sangat patuh di hadapannya dan mengikuti setiap perintahnya dengan lebih bersemangat. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik ke arah tim iblis laut yang saat ini terlihat sangat pucat, terutama para pemuda yang keluarganya tinggal di kota iblis laut. Mereka masih tidak berani percaya semua orang yang pernah mereka cintai akan mati hari ini hanya karena ketua suku mereka lari dari tanggung jawabnya, dan semua itu gara-gara seorang pencuri belaka. Sepertinya kita harus menunggu dulu sebelum bertemu dengan Yang Mulia. Karena suku setingkat adipati dari wilayah kekuasaannya akan menghadapi hukuman mati, dia harus mengurus banyak hal. Dia tidak akan peduli dengan kita, para junior, untuk saat ini. Thomas segera mengganti topik yang memalukan itu. Semuanya, bolehkah aku meminta perhatian kalian? Pada saat ini, sebuah suara renyah terdengar, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seorang iblis perempuan muda menghadap mereka dengan senyum lembut di wajahnya yang kehijauan. Tingginya 2,9 meter, berotot, dan ada pedang lebar besar yang diikatkan di punggungnya. Dia memancarkan aura tajam dan berat dari alam jiwa berlian tingkat menengah keempat. Dia berkata sambil tersenyum tajam, kalian semua pasti junior yang baru datang, kan? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika mereka merasakan wanita ini memancarkan aura dingin meskipun dia tersenyum, dan jantung beberapa pemuda iblis berdebar-debar. Salah satu pemuda berkulit biru muda itu membungkuk hormat dan menjawab, baik, Nona, kami baru saja tiba dari Kadipaten Iblis Lautan. Mata wanita itu meringis ketika mendengarnya dan berkata dengan ambigu, saya tidak tahu apakah kalian semua sangat beruntung atau sangat tidak beruntung. Mata Es menyipit saat mendengar ini, dan Thomas juga mengerutkan kening sebelum dia benar-benar tidak berekspresi. Thomas berkata, kami bukan dari Kadipaten Iblis Laut, dan kami juga bukan bagian dari mereka. Saya dari suku Iblis Cefeyo dan pria ini dari suku Pedang Iblis dan baru saja diangkat menjadi Earl Pedang yang berani. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah drastis ketika dia mendengar perkenalan Thomas dan segera menatap mereka dalam-dalam. Dia menatap Feng dengan rasa ingin tahu yang mendalam dan berkata, jadi, kamu adalah jenius pedang yang menyebabkan keributan besar. Es merasa wanita ini agak senang melihatnya. Dia menjawab dengan hormat, saya hanya beruntung. Saya tidak pantas dipuji oleh senior. Mata putihnya berbinar gembira, dan dia mengangguk tanda setuju. Hehe, jangan mengecewakanku, adik kecil. Semua orang mengikutiku.
Aku akan menunjukkan tempat peristirahatan sementaramu. Setelah komentar ambigu, dia tidak memperhatikan Es dan memimpin iblis muda menuju bagian utara wilayah luar. Wilayah kekuasaan raja sangatlah indah, dipenuhi gedung-gedung tinggi dengan berbagai gaya dan banyak pepohonan unik di sisi jalan yang bersih dan luas. Kota setingkat adipati itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka semua segera mencapai tujuan mereka. Itu adalah sebuah penginapan mewah. Iblis wanita dengan pedang di punggungnya mendekati iblis laki-laki berwarna zaitun dan setelah memberinya beberapa instruksi, dia membawa semua orang ke lobi dan memberi mereka kamar masing-masing. Dia berkata sebelum pergi, aku akan menjemput kalian semua dalam 10 hari. Sementara itu, kalian semua dapat menjelajahi wilayah luar sesuai perintah kalian. Tapi jangan membuat masalah, atau para ksatria wilayah akan menahan kalian di tempat. Dia terkekeh dingin sebelum melirik Feng untuk terakhir kalinya dan pergi. Es mengerutkan kening. Ia merasa iblis wanita itu sedang mengamatinya, tetapi ia tidak tahu pasti, jadi ia hanya bisa menghela napas pasrah. Thomas berkata saat ini dengan sangat antusias, "Ayo pergi, saudara Feng. Kudengar ada banyak tempat wisata di wilayah pedang, kita harus melihatnya." Namun Milly menegurnya, "Jangan ganggu kakak Feng, biarkan dia istirahat sehari atau 2 hari. Aku juga merasa lelah setelah perjalanan jauh, jadi kamu jangan pergi kemana-mana." Dia tanpa ampun menyeret Thomas yang kesal pergi tanpa menunggu Feng mengatakan apapun. Nyonya Milly memang hebat. Dolly tak dapat menahan diri untuk berkomentar dengan kekaguman yang mendalam pada Milly, dan Flora mengangguk setuju dengan kekaguman yang besar di matanya. Es terkekeh dan berkata, orang menyebalkan itu pantas mendapatkannya. Jelas dia ingin waktu berduaan dengannya, tapi si idiot itu ingin menyeretku bersama mereka. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan wanita penyayang seperti Milly untuk menikah dengannya. Dia terlalu beruntung. Dolly dan Flora terkikik saat mereka semua pergi menuju kamar mereka. Akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan tidak ada yang mengincar atau menyelidiki kami sejak kami pergi lebih dulu. Es menghela napas lega saat merasa berhasil melakukan ini. Aku penasaran apakah Noah berhasil lolos dengan selamat. Karena misinya sudah selesai, dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Aku tidak bisa membiarkannya berkeliaran sendirian lagi, karena setiap iblis sedang mencariku sekarang. Tidak aneh jika seseorang mencurigai iblis yang sendirian seperti Noah. Es bergumam dengan sedikit khawatir. Walaupun dia yakin dengan kemampuan sembunyi-sembunyi Noah, dia tetap merasa tidak bisa meninggalkannya sendirian terlalu lama dalam situasi ini sementara dia sendiri menikmati rasa amannya. Terlebih lagi, dia sudah berada di dalam domain pedang, dan dia sudah mendapat misi rantai kedua 4 hari lalu, yang membuatnya terkejut sejenak. Sama dengan. Panel misi. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh inangnya dengan formasi pembunuh kelas 7 dan memurnikan darah inangnya. Ini tidak dapat diterima. Jenis misi, misi berantai. Tanda pisah. Misi rantai, 2. Misi, saya di sini. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan cabang tingkat domain raja manapun dari Asosiasi Iblis Kehidupan, Pagoda Harta Karun Iblis Kehidupan. Hadiah, 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP. Hadiah, 2, jimat saku pilihan acak. Hadiah, 3, petunjuk tentang pencurian pikiran. Anggota rumah pencuri, izinkan. Waktu, 500 hari. Hukuman, akhir misi berantai. Tanda pisah. Misi berantai, 3. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, selesaikan misi rantai kedua untuk membuka misi ketiga. Bab 388. Es dengan tenang duduk bersila dan merenungkan misi berantai baru, yang tampak seperti bencana. Meskipun dia berhasil mencuri suku setingkat adipati dan adipati iblis, misi barunya ini benar-benar berada pada level yang baru. Karena pertama-tama, dia memiliki kecerdasan Noah yang sangat membantunya dalam pencurian terakhir, sementara kali ini dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kedua, dia berhasil dengan mudah menipu Livy dan mendapatkan cincin penyimpanannya untuk membantunya dalam pencurian terakhir,
tetapi kali ini dia benar-benar tidak tahu siapa yang mungkin memegang kunci-kunci itu. Yang paling penting, ini adalah asosiasi iblis kehidupan yang statusnya hampir sama dengan Dewan Kerajaan dan organisasi ini memiliki banyak perajin rune tingkat tinggi yang berarti tindakan pengamanan mereka mungkin lebih solid daripada Dewan Kerajaan dan S sama sekali tidak memiliki keterampilan untuk melihat atau menerobos keamanan mereka. Hal ini tentu saja menempatkannya dalam posisi yang sulit. Meskipun hukuman misi ini merupakan sesuatu yang akan dihargai S di waktu lain, namun, hadiahnya sangat menarik baginya untuk menyerah begitu saja. Terutama hadiah berupa petunjuk tentang pencurian pikiran, yang mungkin membantunya menyelesaikan misi pekerjaannya juga. Itulah sebabnya S sama sekali tidak mau menyerah tanpa berusaha. Aku masih punya waktu 495 hari untuk mencari tahu. Aku harus meningkatkan kemampuan mencuriku, terutama Raja Penghapus Kunci. Aku tidak bisa mengambil risiko mencopet cincin penyimpanan manajer cabang, atau aku mungkin akan mendapatkan banyak ahli alam jiwa atau bahkan alam embrio yang membuntutiku. Dan setelah apa yang terjadi pada suku iblis laut, Raja Iblis akan terlibat jika dia tahu aku membuat masalah di wilayahnya. S mendesah dalam-dalam karena frustrasi. Semakin tinggi ia melangkah, semakin kuat pula musuh yang akan dihadapinya. Tetapi ganjaran atas setiap keberhasilan juga sama berlimpahnya. Baiklah, kupikirkan hal itu setelah memasuki wilayah dalam, karena pagoda harta karun iblis kehidupan terletak di wilayah dalam. Tempat nomor 1 untuk membeli dan menjual harta karun di seluruh wilayah pedang atau wilayah raja lainnya. Jika aku berhasil melakukannya, S tersenyum licik dengan penuh harap. Life Demon Association memiliki 3 cabang berbeda di seluruh benua iblis. Yang pertama adalah Life Demon Guild, tempat semua profesi kehidupan dapat mendaftar dan berlatih. Kedua, Life Wine Pavilion, hanya untuk alkimia alkohol. Ketiga dan terakhir, Pagoda Harta Karun Setan Kehidupan, adalah tempat asosiasi setan kehidupan menjual produk premium mereka dan berdagang dengan para pedagang. Cabang ini dapat dikatakan sebagai cabang asosiasi yang paling penting karena semua kekayaan mereka ada di sana dan banyak harta karun menakjubkan yang bahkan diinginkan oleh para raja iblis. Itulah sebabnya S sangat khawatir ketika mendapat misi berantai dan hanya bisa tersenyum kecut. Meskipun ia mendapat misi untuk mencuri seluruh harta karun, ia tahu banyak ular tersembunyi yang melindungi harta karun ini juga. Meski begitu, S masih berharap. Sistem merilis hadiah EXP dan SP dan juga mengonversi 754.575 Soul Pills dan Marital Pills menjadi SP dan EXP, perintah S dengan ekspresi tenang di wajahnya. S menahan terobosannya karena dia masih bergerak dengan 2 orang ahli, dan juga karena dia ingin terlebih dahulu memasuki wilayah pedang untuk meningkatkan kekuatannya dengan aman. Lebih jauh lagi, dia tidak menggunakan 1 juta SP lainnya karena dia menyimpannya untuk misi sampingannya. Dia masih harus mencari tempat terpencil terlebih dahulu, dan itu tidak memungkinkan saat ini karena dia harus meninggalkan wilayah terluar. Meskipun dia yakin bisa meninggalkan wilayah luar tanpa terdeteksi oleh para kesatria itu, dia tidak akan melakukannya karena seseorang mungkin sedang mengawasinya. Meskipun tidak ada yang menyelidiki mereka, dia tetap tidak mengesampingkan kemungkinan diawasi secara diam-diam oleh beberapa orang yang terlalu berhati-hati, jadi dia harus tetap berada di tempatnya. Terakhir, dia tidak menggunakan semua material jiwa tersebut karena dia ingin Noah berlatih dengan material tersebut dan mengubahnya menjadi pil jiwa, yang akan memberinya lebih banyak SP daripada mengubahnya mentah-mentah. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa bahan yang dibutuhkan Noah untuk melatih teknik penyempurnaan tubuhnya juga, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sama dengan. Hadiah 50.000 EXP dan 50.000 SP telah dirilis. Pil senilai 754.575 EXP dan 754.575 SP telah dikonversi. Tanda pisah. Total 804.575 EXP dan 804.575 SP telah dirilis. Sama dengan. Seperti biasa, aliran besar ki jiwa surgawi dan ki pernikahan surgawi mulai memasuki jiwa sejatinya dan ruang pernikahannya.
Laut Ki-nya mulai terisi dengan ki cair berwarna gelap, sementara inti jiwanya melepaskan warna ki jiwa jingga yang lebih dalam. Setelah 10 menit, suara sistem berbunyi. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap kelima alam laut surgawi dan tahap kelima wujud jiwa oranye. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 5. Ekspresi, 250.000 per 250.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 5. SP, 250.000 per 250.000. Sama dengan. Namun kali ini, indera jiwa S tidak meningkat, yang membuatnya agak kecewa, tetapi dia tetap tidak berekspresi. Setengah jam berlalu dan suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap ke-6 alam laut surgawi dan tahap ke-6 wujud jiwa oranye. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 6. Ekspresi, 500.000 per 500.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 6. SP, 500.000 per 500.000. Sama dengan. Tiba-tiba, S akhirnya merasakan inti jiwanya bergetar sedikit dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, menciptakan pusaran ki jiwa oranye di sekitarnya. Tepat di saat berikutnya, indera jiwa S kembali mengalami terobosan dan meluas. 400 m, 450 m, dan mencapai 500 m yang menakjubkan, akhirnya berhenti dan tenang. Terlebih lagi, laut Ki-nya juga setengah penuh saat ini, berkilauan dengan kilau gelap saat kekosongan gelap melayang tepat di tengahnya seperti lubang hitam. Suara sistem yang jernih terdengar lagi. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap ke-7 alam laut surgawi dan tahap ke-7 wujud jiwa oranye. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 7. Ekspresi, 36.845 per 1 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 7. SP, 24.575 per 1 juta. Sama dengan. Terobosan S akhirnya berakhir saat dia membuka matanya, dan arus gelap melintas di hadapannya. Dia tersenyum gembira dan bergumam, saya tidak pernah menyangka bahwa indera jiwa saya akan setara dengan seorang kultivator alam jiwa platinum, alam embrio platinum setelah saya melewati ambang tahap ke-6. Itu berarti setelah setiap 3 tahap saya bisa mendapatkan beberapa manfaat. Kini, S semakin yakin tentang rencana pencuriannya. Selama dia tidak bertemu dengan orang yang memiliki indera jiwa atau indera perkawinan yang lebih kuat, dia dapat dengan mudah mendeteksi dan melawan mereka. Selain itu, peningkatan kekuatannya juga cukup besar. Meskipun dia tidak yakin, dia mungkin bisa bertarung dengan ahli alam inti sungai platinum dan bahkan membunuh mereka selama dia bisa mengejutkan mereka dengan niat pedang setengah bayangannya. Sedangkan untuk para ahli alam jiwa berlian, dia tidak yakin karena dia tidak pernah bertarung dengan satu pun, tetapi dia telah merasakan tekanan dari Livy, dan dia yakin dia dapat bertarung setara dengannya dengan niat pedangnya, tetapi dia masih belum sebanding dengan Madux atau Aura Duke saat ini. Meskipun demikian, S puas dengan kemajuan ini, dan sekarang dia mengalihkan fokusnya ke hadiah kedua dari misi terakhirnya. Sistem, aku ingin menggunakan hadiah keduaku, segera naikkan level seni siluman tanpa hatiku. S telah lama memilih seni silumannya karena ia akan sangat membutuhkannya kali ini, dan ia telah menguasai siluman tanpa denyut nadi. Dengan peningkatan level instan ini, ia akan memasuki tahap terakhir dari seni ini, yaitu siluman tanpa hati, yang memberinya kemampuan tak terlihat dalam Martial Sense of Ki Soul Cultivators atau Soul Sense of Soul Embryo Cultivators. Dia kemudian hanya perlu waspada terhadap orang-orang eksentrik di alam manifestasi saja. Sistem itu langsung menjawab setuju, dan S tiba-tiba merasakan sensasi dingin mencengkeram otaknya sebelum ia memasuki kondisi seperti trans. Pada saat ini,
Tak ada apapun selain seni siluman tak berperasaan yang ada di pikirannya saat ia memperoleh inti dari level terakhir dari siluman tak berperasaan. Tiba-tiba detak jantung Es mulai menurun sedikit demi sedikit hingga mencapai titik hampir berhenti. Namun Es masih bernafas dengan teratur. Setelah 8 jam, sosok Es yang sedang duduk tiba-tiba mulai memudar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan itu, dan ruangan itu kosong. Bahkan para pembudidaya alam jiwa pun tidak dapat menemukan kehadiran Es saat ini. Kemudian, sosok Es yang sedang duduk muncul lagi sebelum ia akhirnya tersadar dari jejaknya. Suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Tuan rumah telah berhasil mencapai penguasaan tingkat rendah pada tahap siluman tak berperasaan dari seni siluman tak berperasaan. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. Bibir Es melengkung ke atas setelah mendengar kesaksian sistem. Dia melihat keluar jendela, dan hari sudah senja, jadi dia memutuskan untuk beristirahat. Namun, yang tidak diketahuinya adalah, tidak jauh dari penginapan tempat dia menginap, ada seekor burung kecil yang tengah menatap ke arah penginapan itu dengan matanya yang kecil dan cerdas. Bab 389. Keesokan harinya, Es membuka matanya dari tidurnya dan ia merasa semua kelelahannya telah hilang sepenuhnya. Setelah mandi air hangat, ia meninggalkan kamarnya. Dia berencana untuk jalan-jalan melihat keaktifan domain bilah luar dan melakukan pengintaian. Dia tidak mengajak siapapun bersamanya karena dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada 3 pasang mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Setan-setan ini benar-benar bercampur dengan kerumunan besar setan. Namun bagaimana mungkin Es tidak menyadari mereka dengan indera jiwanya yang baru saja menguat. Mereka membuntutinya selama beberapa saat dan dengan tanda jiwanya, ia dapat dengan mudah mengetahui ada yang tidak beres dengan ketiga tanda jiwa yang terus bergerak di sekitarnya. Mungkinkah mereka dijebak oleh Raja Iblis untuk mengawasiku? Es merenung sambil berpura-pura tidak melihat apapun. Mereka semua adalah kultivator inti sungai besi tingkat kedua dan menjaga jarak setidaknya 50 meter dariku. Namun, mereka bergerak secara terpisah. Mungkinkah ada 3 kekuatan berbeda yang mengawasiku? Bukan tidak mungkin, karena ada 4 klan yang lebih kuat dari suku pedang iblis, sedikit lebih lemah dari klan pedang iblis. Es merenung sambil bergerak santai di antara kerumunan. Ketiganya tidak menyadari kalau Es sudah mendeteksi mereka, jadi mereka terus mengikutinya. Karena mereka tidak punya niat jahat, Es membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Ia juga ingin menghilangkan keraguan tentang dirinya dan insiden suku iblis laut. Ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk membebaskan dirinya dari kecurigaan apapun. Wajar saja jika ada yang mencurigai Feng berada di kelompok pencuri tersebut karena dia punya dendam yang besar terhadap suku iblis laut. Es sedang berjalan-jalan di berbagai toko dengan penuh minat ketika tiba-tiba sesosok iblis kurus menabraknya dan terlempar ke belakang karena tubuhnya yang kekar. Lihat kemana kalian pergi. Feng berkata dengan tenang dan berlalu tanpa melirik sedikit pun ke arah iblis kurus itu, yang tampaknya sedang meminta maaf. Namun, mata Es berbinar ambigu saat ini. Tak lama kemudian, ia menemukan Life Wine Pavilion, sebuah bangunan berstruktur kuno dengan 30 lantai. Es dengan tenang memasuki gedung itu dan, setelah menunjukkan token Earl Iblisnya, dia mendapat kamar pribadi di lantai 15. Setelah memastikan dia sendirian dan tidak ada seorang pun yang mengawasinya, juga tidak ada barisan atau formasi apapun. Es tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya dan mengeluarkan kertas putih terlipat. Kertas ini diselipkan ke sakunya oleh setan kurus yang menabraknya, dan itu bukan suatu kecelakaan. Es langsung menyadari hal ini, tetapi dia tidak bereaksi dan iblis itu menyelipkan catatan ini ke dalam sakunya. Sangat jelas bahwa siapapun yang mengirim catatan ini ingin merahasiakannya, dan mereka juga tahu dia sedang diikuti, dan mereka menginginkan sesuatu darinya. Dia sedikit mengernyit, dia tidak mengenal siapapun di tempat ini. Dia juga tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang menyusahkan atau menyinggung siapapun yang mungkin menghalangi jalannya.
Itulah sebabnya dia membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. S tidak berniat melakukan apapun yang tertulis di catatannya, tetapi tidak ada salahnya melihat isinya. Namun, ketika dia mulai membaca catatan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Isinya adalah, "Yang terhormat Tuan Feng, saya tahu siapa Anda, dan saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin mengobrol dengan Anda. Jika Anda setuju, biarkan saja jendela kamar Anda terbuka malam ini. Jika tidak, saya akan menganggapnya sebagai penolakan. Oh, omong-omong, saya mengagumi elemen SWOT intent Anda." Mata S melebar sementara jantungnya bergetar ketika dia melihat kata-kata terakhir, elemen SWOT intent, dan ekspresinya dingin saat ini. Mereka tahu tentang niat pedang elemenku. Tapi bagaimana mungkin aku tidak pernah menggunakannya di depan umum dan hanya menggunakannya sekali secara tidak sengaja? Bagaimana seseorang bisa tahu tentang ini? Ini juga berarti mereka tidak menggertak tentang mengetahui identitas asliku. Di mana aku menyelinap? S meringis hanya dengan memikirkannya. Dia tahu jika berita tentang identitas aslinya terbongkar, itu akan menjadi bencana besar dan banyak orang akan tahu tentang kemampuannya. Saat ini, yang lain hanya tahu dia bisa mengubah wajahnya, tetapi mereka tidak tahu dia juga bisa menggunakan niat pedang atau bahkan melewati kontrak kesetiaan Dewan Iblis Kerajaan. Akan menjadi sangat sakit kepala jika mereka mulai mencurigai semua orang, dan ini mungkin akan mengungkap penyamarannya. Siapa gerangan orang ini dan bagaimana dia bisa tahu tentang kemampuanku dan bahkan menebak identitasku dengan sangat akurat? Hati S menjadi dingin. Tetapi dia tahu karena pihak lain mendekatinya dan tidak mengungkapkan identitasnya, ini berarti mereka menginginkan sesuatu darinya atau ingin dia melakukan sesuatu untuk mereka. Ekspresi S sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia jatuh ke posisi seperti itu, dan dia bahkan tidak membuat kesalahan atau meninggalkan celah bagi siapapun untuk dieksploitasi. Namun entah bagaimana seseorang mengetahui tentang niat pedang elemennya dan kemudian menghubungkannya dengan jenius pedang Feng. Setelah memikirkannya beberapa lama, dia tersenyum pahit karena dia terlalu tidak menyadari. Kalau itu dia, dan dia sudah tahu tentang niat pedang elemen, bahkan dia akan mencurigai Feng karena pencurian itu terjadi segera setelah Feng memperoleh statusnya sebagai bangsawan iblis dan tidak akan ada seorang pun yang mencurigainya. Namun, ia tidak tahu bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa dialah pencurinya, dan bahwa kejadian itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tidak diketahuinya lagi, dan ini menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mungkinkah mereka juga tahu tentang Noah? Niat membunuh samar muncul di matanya. Tidak, jika mereka menangkapnya, mereka mungkin menggunakannya sebagai alat untuk mengancamku. Tapi aku juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Aku harus memastikan mereka tidak menangkapnya. S segera membuka panel rumah dan menulis misi. Meskipun dia tidak dapat menghubunginya secara langsung, sistem misi ini merupakan cara yang baik untuk berkomunikasi, meskipun samar-samar. Namun, sistem ini tetap berfungsi baginya selama dia tahu bahwa wanita itu aman. Sama dengan misi penciptaan pemimpin rumah pencuri. Misi, apakah Anda aman? Persyaratan, jika kau aman, maka edarkan seni kultivasimu dan gunakan teknik gerakanmu sekali. Hadiah, 10 poin rumah. Waktu, 30 menit. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Apakah Anda yakin ingin memberikan misi ini kepada anggota lama Noah Knight? Terkirim, diedit lagi. Sama dengan. S mengirimkannya tanpa keraguan dan menunggu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Namun, dia tidak perlu menunggu lama karena dalam waktu 5 menit suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi pemimpin rumah telah selesai. Apakah pemimpin rumah ingin merilis hadiah misi? Rilis penundaan. Sama dengan. S menghela napas lega saat dia melepaskan hadiahnya. Dia tidak tahu jika Noah disandera, apa yang akan dilakukannya. Namun, dia senang bahwa keadaan tidak akan memburuk dan Noah masih aman dan sehat. Namun,
Faktanya tetap bahwa seseorang mengetahui identitasnya dan ingin berbicara dengannya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah melarikan diri sekarang dan mendapatkan wajah baru serta merencanakan sesuatu yang lain. Tetapi dia takut pihak lain akan menyebarkan berita itu dan membuat keadaan menjadi lebih sulit baginya. Selain itu, identitas Feng terlalu bagus untuk dia abaikan begitu saja saat ini. Karena mereka tidak mengundang saya ke tempat lain, ini berarti mereka juga waspada terhadap orang-orang yang mengawasi saya dan ingin bertemu di kamar saya di mana saya dapat dengan mudah menyingkirkan mereka jika saya tidak menyukai apa yang mereka katakan. Tetapi orang ini mungkin tidak sebodoh itu karena dia berani merencanakan pertemuan ini. Dia mungkin sangat percaya diri jika tidak diganggu. Biarkan saya melihat siapa Anda. Pada akhirnya, S memutuskan untuk menemui orang misterius ini dan melihat apa yang diinginkannya darinya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Sekarang hanya Raja Iblis yang bisa menemukannya. Bukan sembarang orang. S segera meninggalkan Live Wine Pavilion, dia tidak berminat untuk minum lagi dan kembali dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan pemuda-pemuda iblis laut yang menatapnya dengan tatapan bermusuhan, dan dia sama sekali mengabaikan mereka. Ia juga bertemu dengan Thomas dan Millie, yang segera mengajaknya jalan-jalan, tetapi ia menolaknya dengan alasan sedang tidak enak badan dan meninggalkan pasangan itu sendirian, yang membuat Millie tersenyum. Sedangkan kepada dua pembantunya, ia pun berpesan agar mereka tidak keluar rumah untuk sementara waktu dan bercocok tanam saja. S dengan sabar menunggu malam tiba sambil dengan tenang menatap jendela yang terbuka. Bab 390. Di tengah malam, S masih menunggu orang yang mengiriminya surat rahasia, dan indera jiwanya bekerja secara maksimal tanpa mengejutkan siapapun. Jika dia merasakan adanya gerakan yang mencurigakan, dia akan langsung tahu ketukannya. Namun, semuanya normal, dia juga tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak kehilangan kesabaran dan tetap tidak berekspresi. Tiba-tiba, pada saat ini, mata S menyipit sedikit saat dia merasakan sesuatu, dan kemudian sebuah bayangan melintas melewati jendelanya sebelum sebuah suara anak panah kecil terdengar dari langit-langit ruangan. S menatap ke arah langit-langit dengan alis berkerut dan melihat panah hitam. Setelah itu, dia membuat gerakan meraih sebelum ki hijau menyelimuti anak panah hitam itu, dan mendarat di tangan S. Anak panah itu biasa saja, namun S melihat ada cincin hitam pada anak panahnya. Ia pun dengan cepat menebak cincin apakah itu dan mematahkan anak panah itu sambil memegang cincin itu. S segera menggunakan kinya untuk membungkus cincin itu dan tepat saat ia mengira cincin itu adalah cincin penyimpanan terbuka, S segera membuat tanda kinya untuk melihat isi di dalamnya. Ruang di dalam cincin itu hanya 10 meter kubik, dan ada 3 benda di dalamnya. Yang pertama adalah kubus hijau berukuran 2 inci yang tampak sederhana. Benda kedua adalah token berukuran 3 inci dalam bentuk segitiga dan benda terakhir adalah catatan terlipat seperti siang ini. Catatan itu muncul di tangan S, dan dia membukanya dengan alis berkerut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini, tetapi satu hal yang sangat jelas sekarang, siapapun orang ini, dia sangat berhati-hati. Hanya ada satu instruksi sederhana yang tertulis pada catatan ini. Masukkan batu ki tingkat puncak 2 ke dalam kubus hijau dan lihat keajaibannya. Apakah ini semacam jebakan? Ekspresi S sangat muram saat dia melihat pesan main-main ini. Ia tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang ini atau apa yang sedang dimainkannya, tetapi ia tidak bisa begitu saja mengikuti instruksi ini secara membabi buta karena ini bisa menjadi jebakan besar baginya atau hal lain yang dapat menyakitinya. Dia tahu banyak hal dapat membahayakan orang lain tanpa perlu orang lain hadir di tempat kejadian. Jimatnya adalah alat yang sangat berguna, dan itulah sebabnya dia sangat berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Kendati demikian, ia tetap mengeluarkan kubus hijau itu dan memeriksanya dengan keterampilan matanya. Namun, betapa terkejutnya ia tidak melihat sesuatu yang aneh pada benda itu. Itu berarti keterampilan matanya tidak cukup tinggi untuk melihat rahasia di balik kubus itu. S juga melihat titik hitam kecil pada salah satu sisi kubus, namun dia tidak mengutak-atiknya. Apa yang harus dilakukan?
Benda ini sangat misterius dan karena mataku yang menggetarkan jiwa tidak dapat melihatnya, ini berarti benda ini setidaknya tingkat 2 atau mungkin lebih tinggi. Karena benda ini juga membutuhkan batu ki tingkat 2 untuk mengaktifkannya, maka ini sama sekali tidak mudah. Namun, orang ini tidak akan bersusah payah hanya untuk membuat keributan dan karena dia tahu siapa aku, dia juga tahu aku dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika dia memasang jebakan ini. Jadi, mengaktifkannya atau tidak? S berada dalam dilema besar dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam saat cahaya penentu melintas di matanya dia dengan cepat menekan titik gelap itu sementara dia siap bertindak seketika. Namun, tidak terjadi ledakan apapun. Yang terjadi hanyalah kubus itu terbuka dari tempat itu seperti tutup kotak dan AC sangat terkejut ketika dia berada di dalamnya, kosong. Tetapi semua sisi kubus itu dipenuhi dengan simbol-simbol rune, dan beberapa di antaranya bahkan ia belum dapat mengenalinya. Dia dengan cepat menebak, jadi batu ki akan masuk ke sini untuk memberi energi pada simbol-simbol ini sebelum benda ini aktif. Karena dibutuhkan energi dari batu ki tingkat 2, ini harus dibuat dengan setidaknya 2 rune tingkat tinggi atau bahkan 3 rune tingkat rendah. Beberapa simbol ini sangat aneh, dan saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. S merenungkannya cukup lama sebelum matanya berbinar karena ketidakpastian dan tepat pada saat berikutnya sebuah pelat formasi muncul di matanya, dan dia memeriksanya dengan saksama. Setelah 5 menit penuh, dia berseru, jadi, tebakanku benar. Beberapa simbol ini sama dengan formasi komunikasi yang kudapat dari Gunung Harta Karun. Namun, karena hanya setengah dari set lengkap, aku tidak dapat menggunakannya dan ini hanya dapat mengirim pesan, tidak menerimanya. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengirim laporan ke tanah tingkat tinggi. Namun, kubus ini jauh lebih rumit daripada formasi ini, dan sepertinya ini juga semacam alat komunikasi dan mungkin tingkat tinggi, hanya beberapa iblis yang bisa mendapatkan benda ini juga. Sepertinya aku meremehkan akal iblis misterius ini. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? S merasa semakin khawatir saat ia menebak asal-usul kubus ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak merasa bahwa ia harus melarikan diri saat ia masih mempunyai kesempatan karena seseorang yang dapat memperoleh kubus ini hanyalah orang biasa, dan sekarang ia benar-benar berada di tempat terbuka sementara pihak lainnya berada dalam kegelapan total yang mana menempatkannya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan ia tidak menyukainya sedikit pun. Setelah berpikir dan mempertimbangkan, S memutuskan untuk menggunakan kubus ini. Ia ingin melihat pesan seperti apa yang ingin disampaikan pihak lain kepadanya melalui kubus ini, dan ia juga penasaran untuk melihat kemampuan kubus ini. S menaruh batu ki tingkat 2 di dalam kubus dan menutupnya lagi. Jika ada orang lain, mereka pasti akan berpikir 2 kali sebelum menggunakan batu ki tingkat 2 karena kelangkaannya. Namun, S sangat kaya, dan dia tidak peduli dengan 1 atau bahkan ribuan batu ki tingkat 2 karena dia selalu bisa mendapatkan lebih banyak. Saat kubus itu ditutup, kubus itu berkilauan dalam warna hijau saat S melihat berbagai rune putih muncul di 6 sisi kubus saat dia memeriksanya dengan cermat. Akan tetapi, S masih belum kehilangan kewaspadaannya karena kubus ini bisa saja merupakan jebakan juga, dan dia bisa saja salah mengenai sifatnya, sehingga dia pun siap membuangnya jika dia merasa ada yang tidak beres. Kamu akhirnya memutuskan untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kubus, yang merupakan campuran suara laki-laki dan perempuan. Kedua suara itu saling tumpang tindih dan orang tidak dapat mengetahui jenis kelamin suara ini sama sekali. Mata S terpejam saat mendengar suara misterius yang tumpang tindih ini, dan dia tercengang karena sepertinya suara itu tidak terekam. S bertanya dengan dingin, siapa kamu? Dia ingin melihat apakah tebakannya benar atau salah dan apakah dia sedang berbicara dengan pihak lain pada saat itu, atau apakah ini hanya rekaman. Hehe, aku juga sama sepertimu, jawab suara yang tumpang tindih itu dengan nada main-main. S terkejut sesaat kali ini, bukan karena jawabannya, tetapi karena dia berkomunikasi melalui kubus kecil ini dengan seseorang dari jauh. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk terlalu gembira atas penemuan kecil ini, jadi dia berkata dengan nada ragu, jadi, kamu juga pengguna pedang sepertiku. Dia tidak bisa mengakui kalau dia pencurinya sejak awal,
kan? Suara itu berkata dengan nada bercanda, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kamu bukan hanya seorang jenius pedang biasa, kan? Tuan Pencuri Langit. Es berkata dengan tenang, aku bukan orang yang kau cari dan jika kau terus memfitnahku, aku harus membawa masalah ini ke Yang Mulia. Mari kita lihat apakah dia bisa membantumu dengan pencarianmu ini. Dia sengaja menyeret Raja Iblis Pedang ke dalam hal ini karena pertama-tama sudah dipastikan bahwa dia akan bertemu dengan Raja Iblis segera, sehingga itu juga akan mengintimidasi pihak lain sekaligus memberi kesan dia tidak takut karena dia bukanlah pencuri yang terkenal itu. Namun, kata-kata berikutnya yang keluar dari kubus itu membuat Es benar-benar terdiam. Hehehe, apa kau pikir hanya karena kau menandatangani kontrak Dewan Iblis Kerajaan, kau bisa menyembunyikan identitasmu dan tetap terlindungi? Bagaimana jika aku bilang aku bisa dengan mudah membuktikan kau tidak terikat pada kontrak itu sama sekali? Mau bertaruh? Es tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri orang ini, namun dia tidak berani mempercayai kata-katanya begitu saja setelah melihat kecerdikan orang ini. Orang ini bahkan dapat mengetahui tentang niat pedang elemen ini secara misterius dan bahkan mengetahui tentang kontrak kesetiaan Dewan Iblis Kerajaan, yang berarti koneksi orang ini sangat dalam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa frustrasi. Dia menghela napas dan berkata dengan nada penuh arti, bisakah kau memberitahuku siapa kau? Suara itu tampaknya tidak peduli sama sekali dengan pertanyaan ini karena menjawab tanpa jeda. Meskipun aku tidak setenar Tuan Pencuri Langit, sangat mungkin kalian sudah pernah mendengar tentangku. Aku dikenal dengan nama, Burung Beo yang Maha Tahu.